Kita mulai ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Kalau data yang masuk ke kita hari ini peserta yang mendaftar sekitar 60-an, plus belum lagi sahabat Taruna. Jadi ini kalau sudah 30-an, berarti kan sudah setengah. Seperti komitmen kita selalu mulai on time dan setengah peserta sudah hadir, kita mulai ya. Nah, saya akan menyambut peserta untuk khususnya yang baru pertama kali hadir. Selamat datang di Bincang Jumat. Saya Eva, lalu di sana di sudut sana seperti biasa ada my partner in crime, Miss Indri. Di manakah dirimu? Halo, selamat malam semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang ada di sini. Dan adik-adik, ya sih mungkin ada yang lebih muda dari kita ya, Miss Indri. Kita kan masalah anak-anak ya, Miss Eva. Iya betul juga. Ngomong hari ini seperti biasa nanti saya akan yang membuka, nanti Miss Indri akan memandu. Narasumbernya kita rahasiakan dulu, tapi seperti biasa pasti orang yang mumpuni banget, pengalaman iya, cuma punya anak, lalu secara keilmuan juga mumpuni banget ya. Jadi manfaatkan 1,5 jam ke 2 jam ini untuk menggali sebanyak mungkin ilmu gitu ya, yang pasti ya. Nanti kita akan kenalkan narasumbernya lebih jauh, akan bantu. Nah, untuk yang baru pertama kali hadir, biar saya nggak terlalu banyak ngomong nih ceritanya ya. Kalau saya ngomong kan panjang. Saya akan mutarkan satu video. Video ini adalah perkenalan dari siapa kami. Videonya janji cuma 3 menit, janji saya ya. Oke, setelah itu nanti akan saya langsung lempar ke Miss Rini. Halo semua, berikan kami 3 menit untuk membuat Anda mengenal kami lebih jauh. Saya Eva, dan ini sahabat saya, Indri. Kami bertemu tahun 2003 di saat kami sama-sama bekerja sebagai school counselor. Sejak itu, kami terus berkarir di dunia pendidikan, bahkan sampai sekarang. Pengalaman karir kami membawa kami ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Namun, berkarir saja tidak cukup buat kami. Kecintaan kami akan dunia pendidikan memanggil kami untuk terus berbuat lebih. Karena itu, pada tahun 2015 kami mendirikan Aruna School Development Consultant atau Aruna SDC. Sebuah lembaga yang melayani masyarakat untuk memberikan pelatihan dan konsultasi kepada kepala sekolah, guru, orang tua, bahkan pengasuh anak. Alasan utama kami mendirikan Aruna SDC karena kalau kami hanya mengajar anak murid di kelas kami, maka pelayanan kami akan terbatas ke sejumlah murid di kelas kami. Namun, kalau kami mengajar guru, kepala sekolah, orang tua serta pengasuh anak, maka penjangkauan yang akan kami lakukan akan semakin luas. Namun, memberi dampak tidak akan terwujud jika kami tidak terus memperlengkapi diri. Karena itu, kami memiliki prinsip we learn, we collaborate. Kami sadar kami perlu terus belajar, mengisi gelas kami agar kami bisa bekerja sama mengisi gelas lebih banyak orang lagi. Lalu, apakah ceritanya selesai sampai di situ? Tentu tidak, semangat ini terus berkobar-kobar. Setelah setahun mendirikan Aruna SDC, tahun 2016 kami pun mendirikan Rumah Aruna, sebuah lembaga pendidikan anak usia dini yang membawa semangat pendidikan yang berpihak pada anak. Rumah Aruna adalah lembaga pendidikan yang menjadi wujud idealisme kami dalam dunia pendidikan. Mewujudkan idealisme bukanlah kerja yang mudah dan tidak akan bisa dikerjakan hanya oleh 2 manusia bernama Eva dan Indri yang jauh dari sempurna. Karena itu, kami menggandeng orang tua sebagai mitra kami. Orang tua yang menjadi bagian dari Rumah Aruna adalah orang tua yang memahami arti kebersamaan dalam pendidikan. Demikian perkenalan dari kami, selamat mengisi gelas masing-masing dan mari terus bekerja sama mengisi gelas orang lain. We learn, we collaborate. Terima kasih. Sesuai janji saya, 3 menit waktu saya, dan saya langsung lempar ke partner saya. Silakan Miss Indri. Ya, akhirnya Miss Eva ya ada video yang jadi Miss Eva nggak mengulang-ulang informasinya sama ya. Oke, selamat malam semuanya bapak-bapak, ibu-ibu, dan anaknya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini yang ikutan nonton workshop. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang tadi Miss Eva katakan ya, dia seorang ibu, dia juga seorang praktisi psikolog, juga pendidik yang juga memiliki sekolah ya untuk anak usia dini, yaitu adalah
Ibu Dita Rahman ya. Ibu Dita Rahman adalah seorang psikolog anak ya dari lulusan Universitas Indonesia. Ia mencintai dunia bermain ya, bersama dengan 3 orang rekannya nih. Kalau aku dan Miss Eva cuma berdua, ini bertiga dengan rekannya merintis Riang Kemintang, yaitu rumah aktivitas main anak sejak tahun 2017. Jadi bukan sekolah tapi rumah aktivitas main anak ya. Di Riang Kemintang, Ibu Dita berperan sebagai perancang kurikulum bermain, sebagai pengajar sekaligus konsultan perkembangannya ya. Oke, beberapa kali Riang Kemintang juga mengisi event bermain yang diselenggarakan oleh komunitas dan juga perusahaan. Oke, selain itu Ibu Dita ya juga bergabung dengan komunitas Smart Mom sebagai Head of Brand Awareness ya. Dan juga sebagai spokesperson-nya dari Smart Mom Community. Oke, selain itu ya, beliau juga aktif sebagai narasumber dari berbagai seminar pengasuhan dan perkembangan anak, serta menjadi konsultan di beberapa sekolah. Wow, jadi banyak sekali aktivitasnya dan tentu saja banyak pengalaman yang bisa kita pelajari dari beliau. Oke, kita persilahkan Ibu Dita untuk menyapa dan memperkenalkan diri ya. Kalau tadi perkenalan saya mungkin ada yang kurang atau bisa ditambahin. Terima kasih. Silakan Ibu Dita. Terima kasih Miss Indri. Selamat malam. Papa Mama manggilnya siapa sih kalau di rumah Aruna? Orang tua tuh manggilnya siapa? Oke. Bebas. Manggilnya bebas aja. Sahabat Aruna. Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam juga Miss Eva. Terima kasih sekali kesempatannya boleh ikut ngobrol-ngobrol malam ini, berbagi, dan pastinya saya juga akan banyak belajar dari para orang tua yang ada di sini. Ya mungkin secara pengalaman mungkin lebih bervariasi dan lebih banyak ya proses belajarnya gitu. Senang sekali. Riang Kemintang tuh kan produk lulusan dari SD Aruna SDC ya. Jadi rumah Riang Kemintang berdiri karena kita lulusan-lulusan dari Aruna SDC gitu. Kayaknya udah cukup banyak tadi yang jelasin, paling nambahin aja kalau saya adalah orang tua dari 2 anak. Anak saya satu laki-laki, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Yang pertama sudah beranjak mau masuk masa remaja ya, usianya 11 tahun. Kalau yang perempuan usianya 7 tahun. 7 tahun atau 8 tahun ya? Udah 8 tahun. Kok ibunya jadi lupa. Ya, kayaknya itu aja sih Miss Indri yang mau aku perkenalkan. Jadi udah ada request nih dari Rumah Aruna, katanya pingin nanya-nanya tentang siblings rivalry. Ya semoga malam ini bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman yang aku miliki. Nanti bisa diskusi banyak gitu, sama-sama belajar. Oke, ya terima kasih Ibu Dita atas perkenalannya ya. Kita semua juga penasaran nih ya. Udah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait dengan tema sibling rivalry ya. Kira-kira bagaimana penanganannya, bagaimana untuk membuat anak tidak saling iri tiap hari seperti itu. Kayak gitu. Mungkin Ya, Ibu bisa benar-benar berbagi ya, gimana tetap misalnya anak tetap dua-duanya merasa disayangi tanpa ada harus berkompetisi. Seperti itu Ibu Dita. Iya, oke Miss Indri. Bagaimana, mau langsung saja dimulai atau? Iya, silakan Oke ya, langsung aja oke. dimulai. Oke, aku share screen ya kalau gitu ya. Boleh. Malam ini aku happy banget loh ngelihat di sini ada bapak-bapaknya juga. Biasanya kalau sharing-sharing di seminar atau workshop gitu lebih banyak perempuannya, lebih banyak ibu-ibunya. Bapaknya tuh sedikit sekali gitu. Tapi seneng banget kalau misalnya hari ini ada bapak-bapak juga karena memang kan keluarga itu semua ya saling bersinergi ya supaya bisa berjalan dengan baik semuanya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama-tama saya mau ngasih tahu yang akan kita bahas tuh malam ini tuh apa aja.
Yang pasti adalah pertama-tama mungkin definisi dulu kali ya, supaya kita tahu batasannya. Jadi yang dimaksud dengan siblings rivalry itu apa sih gitu ya. Lalu yang kedua, saya mau jelasin tentang wajar nggak sih terjadi gitu. Ini anak saya doang atau semua anak-anak yang ada di bumi ini yang punya adik atau kakak ngalamin atau enggak gitu. Lalu yang selanjutnya adalah manfaatnya, kira-kira ada nggak sih siblings rivalry kok manfaat? Bukannya banyak jeleknya, ternyata ada manfaatnya juga. Lalu sebelum konflik terjadi, apa hal-hal yang bisa kita lakukan buat mencegah? Lalu ketika saat konflik itu terjadi, apa sih yang perlu orang tua lakukan? Lalu yang terakhir adalah, ini tidak kalah pentingnya, karena anak itu namanya anak ya, jadi mereka berproses terus, mereka berkembang terus. Jadi ada hal-hal yang harusnya kita bekali, keterampilan-keterampilan yang itu penting sekali untuk modal anak, supaya siblings rivalry-nya paling enggak lebih mudah lah dikelola nantinya. Gitu. Jadi boleh nggak kalau boleh nih di chat, mungkin bisa di chat aja kira-kira masalah yang saat ini sedang dihadapi siblings rivalry seperti apa, nanti kita bisa lihat bersama, boleh di chat silakan. Oke, kita mulai ya. Nah, pertama-tama adalah definisinya dulu, supaya kita tahu batasan-batasannya ya. Jadi yang pertama-tama, siblings rivalry itu apa sih? Jadi memang sesuai dengan namanya gitu ya, jadi kompetisi antara saudara kandung. Dimulai ketika anak pertama punya adik gitu ya. Kompetisi dalam hal apa? Dalam hal mendapatkan cinta kasih orang tua, perhatian gitu dari orang tuanya. Dan juga mendapat pengakuan bahwa saya keren, saya pinter, saya anak yang paling soleh misalnya, saya anak yang paling baik, dan lain sebagainya. Lalu ada juga definisi lain adalah bentuknya siblings rivalry itu kecemburuan, kompetisi, pingin lebih unggul, aku pingin larinya lebih kencang dari emas, aku pingin kok emas bisa gambar kayak gitu, aku enggak gitu misalnya, kok kakak bisa juara basketnya, aku kok enggak gitu misalnya. Lalu juga ada kecemburuan, ada kompetisi, dan ada perkelahian. Biasanya itulah yang disebut dengan siblings rivalry. Jadi kita bisa introspeksi diri ya, kira-kira terjadi nggak ya di rumah kita gitu. Oke. Selanjutnya, jadi kira-kira yang namanya siblings rivalry ini wajar nggak ya? Ternyata ya wajar, jadi nggak bisa dihindari. Karena ada karenanya nih nanti. Tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Dikelola supaya di rumah tuh nggak perang terus gitu ya, nggak bikin pusing, nggak bikin sakit kepala gitu. Apalagi di sekarang kan lagi SFH gitu ya, orang tuanya juga lagi working from home. Yang ada kalau ngeliatin anak-anak pada berantem terus setiap harinya, pasti kan pusing, nggak bisa fokus gitu ya. Kerjaan juga jadi akhirnya nggak ke-handle dengan baik. Nah, jadi kenapa disebut bahwa ini adalah hal yang wajar? Karena yang pertama adalah afeksi itu naluriah. Setiap orang tuh pasti butuh kasih sayang. Setiap orang tuh pasti ingin diperhatikan gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang memang sudah terberi aja gitu dari Tuhan gitu ya. Jadi setiap orang pasti punya kebutuhan untuk diperhatikan dan kasih sayang. Lalu ketika kita harus berbagi gitu ya, yang tadinya full of attention gitu, anaknya 2 tahun, 3 tahun, wah itu jadi orang tuanya sering ngajak main, sering selalu bacain buku cerita kalau malam, selalu memperhatikan, suka nyuapin misalnya, tiba-tiba adiknya lahir. Ketika adik lahir, akhirnya orang tuanya mungkin salah satu atau keduanya mungkin fokusnya sama adik, akhirnya harus berbagi afeksi. Nah itu pasti merupakan hal yang tidak mudah untuk kakaknya. Lalu secara natural, anak itu kan masih dalam proses berkembang. Jadi bahkan dari penelitian-penelitian sampai usia 25 tahun lah gitu ya, ada yang bilang sampai 40 tahun lah, prefrontal cortex, bagian otak yang bisa mengatur tentang bagaimana orang mengendali keinginan, mempelajari benar dan salah, ngambil keputusan dan lain sebagainya itu baru sempurna berkembang. Jadi apalagi anak-anak gitu ya, jadi bahasanya mungkin belum bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan secara detail, secara beneran, lalu juga mungkin belum
belum bisa memecahkan masalah dengan baik, dan lain sebagainya. Jadi wajar banget kalau misalnya dia punya partner di rumah gitu ya, kakak atau adik, tiba-tiba clash. Kita aja di kantor sering berantem gitu ya sama teman kerja kalau misalnya nggak cocok, konflik. Gimana anak-anak yang memang semuanya lagi proses nih bareng-bareng berkembangnya. Jadi itu hal yang wajar banget kalau terjadi sibling rivalry. Nah, ternyata ada hal positif juga. Jadi nggak cuma negatif aja gitu ya namanya sibling rivalry. Apa sih hal positifnya? Nah, yang pertama adalah ketika punya siblings gitu ya, ketika punya siblings, lalu dia mengagumi kemampuan kakaknya ya, walaupun kakaknya terganggu gitu, "Nih adek ngikutin mulu sih, apa-apa punya kesukaan aku diikutin, apa-apa kebiasaan aku dia mau juga," gitu. Tapi di situ ternyata ada proses belajar alami. Jadi untuk anak kedua biasanya orang tua nggak ngajarin dari nol, tapi adiknya bisa mengimitasi kakaknya. Lalu juga ada kemampuan menyelesaikan masalah, karena ketika mereka konflik-konflik tentunya mereka mau cari solusi juga dong. Jadi gimana nih, aku duluan atau kamu duluan yang yang nonton TV misalnya, atau jadi kamu mau pinjemin buku cerita ini apa enggak gitu. Jadi mereka akan menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Lalu belajar juga hak dan kewajiban. Gimana misalnya mau meminjam barang kakak, tapi kakaknya nggak ngebolehin. Kenapa? Abis kamu kalau misalnya habis minjem barang nggak pernah dibalikin ke tempatnya gitu. Atau barangku habis itu kotor dan lain sebagainya. Jadi di situ nanti anak kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Lalu belajar juga menghargai perbedaan gitu ya. Kalau kakaknya mau X gitu ya, lalu adiknya maksa, "Kamu juga sama dong sama aku, kok beda sih?" Suka-suka dong, kan maunya beda nggak apa-apa dong gitu. Hal-hal kecil seperti itu yang kita anggap sepele, padahal menurut anak adalah hal yang besar bisa jadi. Jadi ini belajar buat menghargai perbedaan. Lalu belajar kepekaan. "Tuh dek, tadi kamu pukul kakak. Tuh kakaknya sakit. Tuh lihat aja tuh tangannya sampai tangannya merah," gitu misalnya. Jadi belajar kepekaan. Lalu belajar berbagi tentunya ya. Misalnya apalagi yang misalnya kamarnya masih kecil-kecil, satu kamar sama kakaknya. Jadi belajar sharing kamar yang sama, mainan yang sama. Lalu juga secara tidak langsung dengan adanya kakak gitu ya, dia punya pembanding di rumah dan akhirnya walaupun kita mungkin nggak ngebanding-bandingin, tapi mereka ngerasa harus jadi membandingkan secara tidak langsung, akhirnya terciptalah motivasi berkompetisi. Lalu ada ketangguhan juga, belajar survival. Kalau sendirian mungkin kebanyakan dipenuhi kemauannya, tapi dengan adanya saingan, maka akhirnya mereka akan belajar untuk bisa mengelola ekspektasi, belajar adaptasi gitu ya, sama keinginan orang lain, misalnya akhirnya jadi akan lebih tangguh. Lalu belajar berkomunikasi pastinya, karena kalau misalnya ingin sesuatu tapi menyampaikannya dengan hanya marah-marah, tentunya adik atau kakaknya jadi nggak ngerti. Akhirnya mereka belajar, "Iya, aku nggak mau. Aku mau ini, aku mau yang warna merah," gitu. "Kok kamu ngambil yang warna merah?" Nah, itu kan mereka belajar berkomunikasi. Nah, itu dia. Jadi ternyata siblings rivalry itu juga ada hal-hal positifnya. Jadi nggak apa-apa, tidak perlu terlalu dikhawatirkan oleh para orang tua, meskipun ada ya berita-berita di luar sana tentang siblings rivalry yang memang dibiarkan gitu ya, akhirnya memicu konflik-konflik yang lebih besar lagi. Itu mungkin saja terjadi. Nah, lalu ada beberapa hal nih yang orang tua itu akan lebih baik jika sudah diusahakan dulu sebelum konflik-konflik besar terjadi. Kalau konflik-konflik sehari-hari kayak rebutan ada konflik-konflik yang terjadi lah ya, siapa duluan dan lain sebagainya, itu adalah hal yang wajar. Tapi sebelum konflik besar terjadi, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah tanamkan mindset budaya. Mungkin awalnya anak-anak yang lebih kecil, anak-anak yang balita mungkin nggak ngeh gitu ya, tapi ketika orang tua mencontohkan gitu ya, ketika orang tua kayak ngajarin terus tiap harinya, itu akan terasa bahwa keluarga adalah yang utama. Kakak, adik itu saling support.
orang tua juga mensupport anak gitu. Jadi bisa orang tua jadi role model. Jadi setiap perilaku yang ingin dibangun ke anak, misalnya anaknya nggak pakai gadget terlalu lama, ya orang tuanya pun tidak pakai gadget terlalu lama. Lalu orang tuanya pingin anaknya bisa mengendalikan emosi, tentunya orang tuanya juga jangan emosi. Kamu sih nggak sabar. Tunggu dulu, kamu udah bilang gitu. Tapi orang tuanya sebenarnya nggak sabar juga gitu. Jadi akan lebih baik jika orang tua jadi role model yang positif pada setiap perilaku yang ingin dibentuk. Lalu yang kedua adalah budayakan saling perhatian, lalu saling tolong gitu ya. Kayak misalnya contohnya di keluarga saya, misalnya adiknya jatuh nih, Mas, adik jatuh Mas, kan bunda pakai jilbab, nggak bisa dong ujuk-ujuk, mesti ngejar gitu ya, harus pakai jilbab dulu, lama banget gitu. Tolong Mas, adek gitu. Ya, jadi emasnya yang lari, jadi gitu, budayakan saling tolong menolong. Biasanya kalau udah abis ditolong, adek tadi Mas baik banget ya nolong adek ya, udah bilang terima kasih belum gitu. Jadi biasanya saya kayak gitu. Jadi supaya dua-duanya saling memiliki perilaku menolongnya terapresiasi, lalu juga si adiknya merasa senang. Oh iya ya, Mas tuh baik ya sama ayah saya ya. Mas tuh ternyata sayang ya sama saya ya. Buktinya dia nolong saya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh perlu diimbris banget di keluarga. Nah, lalu untuk anak yang lebih besar, perlu juga nih membayangkan situasi-situasi krisis. Contohnya adalah ketika anak saya kan udah lumayan gede-gede ya, untuk SD itu kan udah lumayan gitu. Jadi sudah bisa diajak berpikir yang lebih kompleks gitu. Jadi saya pernah pada suatu saat mereka berantemnya memang sudah lumayan besar gitu ya. Lalu ya udah akhirnya kita diskusi, lalu kita bilang, nanti kalau papa mama ayah bunda udah nggak ada, tentunya adik sama emas nanti kan hanya berdua aja. Harus saling tolong-menolong, harus saling support. Nggak bisa kalau misalnya hubungannya kayak begini gitu. Jadi sentilan yang sifatnya shocking kayak gitu itu perlu dilakukan untuk supaya anak bisa ngebayangin. Oh iya, perlunya apa ya? Aku sama kakakku akur-akur aja tuh perlunya apa ya gitu sih. Jadi membayangkan situasi-situasi krisis itu juga perlu dilakukan. Atau misalnya secara tidak langsung kita memposisikan anak dalam situasi yang krisis. Jadi contohnya nih, waktu itu saya pernah lagi hiking sama anak-anak gitu. Nah ini jalanan hikingnya ini lumayan agak menantang lah gitu ya. Lalu saya jatuh waktu itu. Jatuhnya jatuh kepleset aja karena agak licin. Lalu anak saya yang perempuan langsung nangis, yang tadi semangat banget jadi nangis gitu karena ibunya jatuh. Lalu kakaknya langsung take over adiknya dipegangin terus selama hiking. Jadi situasi-situasi krisis yang padahal sebelumnya anak saya yang cowok tuh kurang nurturing ya, maksudnya kurang ade gitu, dipeluk-pelukin ade, enggak banget, bukan tipe yang begitu. Tapi di situasi yang krisis itu muncul ternyata. Caring itu dengan spontan tanpa disuruh ternyata dia punya rasa perhatian. Nah kayak gitu jangan luput kalau misalnya dihadirkan situasi kayak gitu, jangan luput momennya untuk diberikan apresiasi. Oke. Lalu selanjutnya ketika kita memiliki anak, tentunya akan lebih baik juga memang dengan perencanaan. Tapi jika memang tidak tidak sesuai dengan perencanaan gitu ya, misalnya tadinya pingin nanti aja deh kalau punya anak yang kedua pas nanti kakaknya udah usia 5 tahun karena udah sibuk main sama teman-temannya gitu misalnya. Tapi ternyata hamil gitu kan. Jadi akan lebih baik memang mengatur jarak kelahiran karena untuk usia jarak kelahiran yang sekitar 3 tahun ke bawah itu tentunya anaknya masih sangat kebutuhan untuk mendapatkan perhatian, afeksi gitu ya, pendampingan dalam proses bermain dan lain sebagainya, explore dunia itu besar gitu ya. Jadi ketika dia tiba-tiba udah punya adik, kehilangan banget gitu sih. Nah, jadi kalau pas lagi kita ternyata hamil, maka persiapkan si kakak sebelum adiknya lahir. Lalu kalau misalnya sudah lahiran ketika masih bayi, libatkan kakak gitu saat adiknya memang sudah lahir. Contohnya apa? Ya, contohnya dari hal-hal yang ringan aja. Misalnya bacain buku cerita gitu. Saya punya nih, ada salah satu buku cerita yang saya pernah punya.
Ini Watik Ideo, buku ceritanya. Judulnya Ketika Aku Punya Adik. Nah, ini salah satu buku cerita yang saya sangat rekomendasikan. Keluaran Erlangga for Kids, ini bukan apa namanya, bukan promosi ya, tapi maksudnya ini bagus bukunya. Jadi bukunya tuh isinya tentang kucing ya, maksudnya keluarga kucing. Anak kakaknya itu seneng banget, excited waktu pas lagi ibunya lagi hamil gitu. Tapi pas keluar, tiba-tiba semua orang merhatiin adiknya. Bukan kakaknya udah nggak diperhatiin lagi. Nah, di situ di buku cerita itu digambarkan perasaan-perasaan tidak suka atau tidak nyaman. Nah, ini bagus banget sebenarnya untuk menjadi bahan diskusi dengan kakak atau untuk memberikan insight pada kakak. Ternyata walaupun ada adik, bapak sama ibu tetap sayang loh sama kamu gitu. Di buku cerita itu jelas sekali. Jadi salah satunya yang bisa dilakukan adalah dengan membacakan buku cerita, lalu juga dengan nanti kita beli mainan yuk buat adek. Dulu kakak kan juga punya banyak nih mainan bayi. Sekarang kita beliin buat adek yuk, kakak yang milih ya gitu. Atau mungkin, kak bagusnya jaket buat adek yang mana ya? Yang ini apa yang ini ya gitu. Jadi nanti kakaknya. Jadi kakak merasa bahwa dia diandalkan, bahwa pendapatnya itu penting gitu. Bahwa ini adalah adiknya loh, sesuatu yang penting gitu. Jadi dia merasa berharga. Lalu juga ketika misalnya adiknya sudah lahir juga sama. Ini loh ada kakak pemain sepak bola yang kuat, yang hebat, dia mau nolongin adiknya nih sekarang, ganti pampers gitu. Jadi gitu-gitu. Jadi secara tidak langsung perhatiannya sebenarnya kedua-duanya gitu ya. Jadi dengan melibat, tapi dengan cara yang seru, bukan cara yang disuruh-suruh. Kakak tolong ambil ini dong, kakak tolong ambil itu dong, sini bantuin bunda dong gini. Bukan gitu, tapi lebih ke melibatkan dalam situasi yang memang bermain, jadi sekaligus buat orang tuanya gitu. Ih, bau banget ya, adek habis pupuk nih, gitu, yang kayak gitu-gitu. Ih, bau banget. Kak, pupuknya tuh warnanya kayak gini, Kak. Ini pupuk kalau adek minumnya ASI, warnanya memang kuning keemasan, misalnya kayak gitu. Jadi, jadi kehadiran adek bisa selain proses bermain, kehadiran adik juga bisa jadi sumber ilmu pengetahuan juga buat kakak gitu, karena ini kan hal yang baru. Apalagi bisa juga jadi sumber pengetahuan seks edukasi misalnya. Misalnya kakak sama adiknya jenis kelaminnya berbeda gitu. Kita bisa edukasi anak kecil bahwa laki-laki dan perempuan berbeda alat kelaminnya gitu. Kalau laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa, yang kayak gitu. Itu bisa sekali kita ajarkan. Lalu ketika sudah ada perilaku-perilaku baik seorang kakak kepada adik atau sebaliknya, maka jangan luput untuk memberikan apresiasi untuk menguatkan. Kadang-kadang kita ngerasa, ya itu kan wajar lah ya, kakak itu perhatian sama adik, wajar lah gitu, kakak itu mau berbagi. Nah, padahal hal-hal kayak gitu itu kalau diapresiasi itu akan membuat kakaknya menjadi merasa dihargai gitu ya, merasa kehadiran dia tuh penting gitu ya buat orang tuanya juga buat adiknya. Nah, lalu selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah aturan. Kenapa sih? Apa kaitannya sibling rivalry sama aturan main? Aturan main nih, aturan main secara umum aja sih yang ada di rumah ya. Ini contoh-contohnya nih. Misalnya sharing toys sama yang lain. Lalu misalnya juga saling bantu membereskan mainan, berbicara dengan baik, dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk aturan-aturan yang ada di rumah. Nah, kenapa perlu dilakukan? Ya, karena supaya anak tuh bisa setting ekspektasi. Apa sih yang diharapin sama aku? Kalau aku teriak-teriak, boleh nggak ya manggil kakakku? Kalau aku banting pintu, boleh nggak ya kalau aku lagi kesel sama kakakku gitu. Jadi ketika ada aturan yang jelas, dia tahu. Walaupun dia nanti melanggar gitu nggak apa-apa, tapi at least dia tahu bahwa di rumah tuh sebenarnya ada aturan ini loh gitu ya. Jadi apa yang bisa kamu lakukan, apa yang tidak boleh kamu lakukan itu kamu tahu. Supaya konflik itu diminimalisir karena sebenarnya semua udah ada aturannya kok gitu. Nah, lalu yang selanjutnya, yang mungkin tidak mudah untuk orang tua atau ibu-ibu yang baru melahirkan bayi gitu ya. Mungkin badannya juga masih capek, lalu masih sering begadang, dan lain sebagainya ya. Untuk memenuhi kebutuhan afeksi setiap anak itu bukan hal yang mudah. Tapi memang ini adalah salah satu cara yang memang paling paling fondasi banget lah ya, ini yang dibutuhkan sama anak-anak biasanya, apalagi kakaknya misalnya masih
dalam range usia balita juga gitu ya. Misalnya adiknya baru lahir, kakaknya masih 3 tahun atau kakaknya masih 2 tahun. Jadi memang pemenuhan kebutuhan afeksi dengan quality time per anak atau juga pun keluarga itu adalah hal yang penting. Kayak gimana? Ya misalnya kalau misalnya adiknya sudah habis disusuin, walaupun adiknya belum tertidur, nggak apa-apa. Kalau bapaknya pas lagi libur, ayah tolong pegang dulu ya, aku mau main sama kakak misalnya, kayak gitu-gitu. Jadi bagi-bagi peran atau enggak kalau emang ibu yang menyusui ya bapaknya main sama ini atau mungkin kalau di rumah ada nenek misalnya itu juga bisa dilakukan. Nah, ini ada kaitannya juga main tadi, pembagian peran dalam pengasuhan. Karena nggak mungkin ya, seorang ibu misalnya anaknya ada 3 atau 4 gitu ya, dia handle semua anaknya sekaligus dalam satu waktu. Itu kan nggak memungkinkan. Jadi, ketika kita sudah kewalahan, kita boleh kok minta pertolongan. Gitu. Jadi, pembagian peran dalam pengasuhan itu harus didiskusikan. Oke. Lalu happy parents create happy kids. Itu udah pasti banget. Kalau orang tuanya stres, orang tuanya overwhelming, orang tuanya terlalu capek, tidak minta pertolongan, tentunya dia juga akan mudah sekali merespon anak dengan emosi yang tinggi. Padahal jadi bahkan ada research-nya bahwa kebanyakan sibling rivalry itu justru terjadi karena ada respon-respon orang tua yang saling agresi satu sama lain. Jadi itu yang membuat anaknya juga, oh jadi kalau aku nggak suka sama orang lain, ketika aku lagi marah, aku boleh berteriak, aku boleh lempar-lempar sesuatu dan lain sebagainya. Gitu. Apa sih yang bikin happy orang tua? Ya, misalnya mungkin bapak ibu ingin punya waktu berkualitas berduaan misalnya, jadi mungkin minta tolong sama eyang-eyangnya titipin anak dulu, atau mungkin bapaknya masih mau ngejalan atau ibunya masih mau ngejalanin hobi, mau sosialisasi sama teman dan lain sebagainya. Jadi ya namanya mungkin kalau yang terkenal namanya sebutnya self care gitu ya, self love, self care gitu, itu perlu untuk dilakukan tetap. Nah, itu tadi pada saat konflik belum terjadi. Nah, kalau sekarang ini saat udah konflik. Pas lagi nih konflik nih di depan kita, berantem-beranteman gitu ya, jambak-jambakan misalnya, atau mungkin rebut-rebutan mainan, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, ini di sini saya ngebagi peran orang tua tuh ada 3 hal. Yang pertama adalah observer, yang kedua adalah mediator, yang ketiga adalah konektor. Nah, ini dilakukannya bisa jadi tidak berurutan, tapi bisa jadi ya fleksibel aja ya, tergantung pada saat itu kita lagi butuh yang mana gitu. Nah, untuk awal-awal observer, jadi tidak semua permasalahan konflik itu perlu langsung diintervensi sama orang tua, karena ada yang sifatnya urgent, ada juga yang enggak. Jadi kita harus bisa jadi mengobservasi dulu nih, kira-kira wah ini perilakunya kayaknya konfliknya masih cuma rebutan-rebutan ringan aja deh, udah nggak usah diikut. Ya, maksudnya nggak usah diintervensi lah. Kalau agak berisik-berisik sedikit ya, ditutup aja pintunya gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kita lihat juga intensitasnya, apakah intensitasnya sangat tinggi gitu ya, lalu akibatnya gimana gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Jadi pertama adalah perannya sebagai observer, yang kedua adalah mediator, yang ketiga konektor. Kita jelaskan di sini ya, biar lebih enak. Oke. Sekarang kita mau tentang sebagai observer. Jadi orang tua mengamati konflik untuk jadi sumber diskusi. Bisa untuk diapresiasi, bisa untuk dibahas lagi lebih lanjut, apa sebaiknya yang dilakukan, apa yang tidak, dan lain sebagainya. Jadi pertama-tama apa sih yang harus dilakukan orang tua sebagai observer? Pertama, diamati dulu konfliknya. Lalu yang kedua, di mindset orang tua nih mulai ada nih sebab akibatnya. Oh, ya. Dengan perilaku, dengan ini teriak kenceng, kakaknya jadi akhirnya tambah teriak lebih kencang lagi. Dengan kakaknya teriak kencang, adiknya langsung mukul. Oh gitu. Jadi dia sebel karena gitu. Jadi kita di otak kita tuh mulai nih mengamati sebab akibat yang terjadi itu apa. Lalu yaitu tadi tidak semua konflik butuh intervensi segera. Nah, apa sih yang butuh intervensi? Yang butuh intervensi apa? Ya, kalau sudah ada yang saling menyakiti secara fisik tentunya. Yang membuat akan terluka gitu ya. Tentunya kita nggak mau anak kita saling menyakiti satu sama lain. Lalu ada ungkapan verbal yang tidak sopan, misalnya udah binatang gitu ya, binatang disebut-sebut gitu, atau mungkin apalah ada yang terlalu terlalu tidak sesuai lah dengan value-value keluarga.
lalu durasinya terlalu lama berantemnya, nggak ada solusi-solusi, lalu intensitasnya juga makin meningkat, mulai ada lempar-lempar barang dan sebagainya. Nah, itu mulailah masuk lagi, orang tua bisa masuk nanti ke fase selanjutnya. Lalu ketika misalnya konflik terjadi, ternyata bukan di rumah, tapi di ruang publik, which is akhirnya membuat orang-orang di sekitar nggak nyaman. Kok anaknya berantem, orang tuanya diem aja sih, gitu ya. Atau mungkin misalnya apa? Udah teriak-teriakan anaknya, udah pukul-pukulan gitu kan, nggak mungkin kita diamkan saja dan hanya mengamati dulu gitu ya tanpa intervensi. Jadi ketika sudah mengganggu orang lain di publik, maka itu perlu intervensi. Nah, ini ketika intervensi, menjadi mediator. Jadi yang namanya mediator adalah orang yang netral ya, harusnya ya. Jadi bukan memihak, tidak ada favoritism. Jadi membantu proses pengenalan masalahnya untuk mencari solusi. Caranya gimana? Caranya yang pertama-tama adalah anak diminta untuk cerita. Nah, tapi ini ada syaratnya. Nanti syaratnya ada sih di belakang ya. Syaratnya adalah yang pertama tidak ada badai emosi dulu, karena kalau misalnya lagi ada badai emosi datang, tentunya itu akan sulit buat anak untuk bercerita. Yang ada pengen pukul-pukulan aja, yang ada pengen teriak-teriakan aja gitu misalnya ya. Jadi sebisa mungkin memang anaknya dalam kondisi yang cukup stabil buat bercerita. Jadi pertama anaknya diminta cerita, oke, kakak siapa yang mau cerita duluan ke bunda? Apa sih yang bikin kalian berantem? Bunda sama ayah lihat kalian tadi bertengkar ya. Tadi sempet kakak lempar bola ke adik ya gitu. Jadi habis itu diminta satu persatu cerita dengan versinya masing-masing. Nah dari situ tuh kita bisa lihat nih. Oh ternyata tadi kakak adik sebenarnya cuma mau pinjem aja tembak-tembakannya kakak gitu. Oh iya, tapi kakak nggak ngebolehin. Jadi adik langsung mukul kakak gitu ya kak ya. Gitu ya dek ya. Oh kakak, kenapa kakak Kenapa kakak langsung nggak ngebolehin? Karena adik mintanya tadi teriak ya kak ya. Lalu apalagi kak alasan kakak nggak mau minjemin? Oh kakak nggak mau minjemin karena adik gitu. Kalau misalnya minjem mainanku langsung rusak gitu misalnya. Jadi setiap anak tuh pasti punya versinya masing-masing dan itu perlu kita dengarkan. Dan jangan kita anggap sepele karena buat anak-anak itu tidak ada yang sepele. Wajar banget. Anak itu masalahnya berbeda dengan orang dewasa. Jadi hal-hal kecil yang kita anggap kecil itu buat mereka adalah hal besar. Lalu diskusikan juga solusinya. Nah, kalau misalnya, tapi solusi ini hanya bisa dilakukan ketika mereka memang sudah sama-sama udah cerita, akhirnya mereka berusaha untuk mikir, kenapa ya tadi saya marah ya, apa sih yang bikin saya marah gitu. Dan dengan kayak gitu, akhirnya mereka jadi lebih tenang, lalu nanti, nah kira-kira Kak, kalau dari pembahasan kita tadi kakak kan udah cerita, adik udah cerita. Jadi kira-kira selanjutnya kalau misalnya adik mau pinjam, caranya gimana ya kak? Ya ngomong baik-baik dong kalau mau minjam. Oh gitu deh, ngomongnya baik-baik gitu. Lalu kalau kakak tapi mau minjamin, ya aku mau minjamin kalau dia nggak ngerusak, dia ngerawat, adik bisa deh pakainya hati-hati. Bisa kok, aku pakai hati-hati gitu. Jadi gitu. Jadi memang perlu tentunya tidak akan belum tentu seindah apa yang saya contohkan ya, tapi maksudnya itu perlu sekali untuk dicoba gitu. Jadi bentuk komunikasi kayak gitu wajar banget kalau 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin sampai 10 kali tidak berjalan selancar contoh saya. Tapi itu bukan berarti tidak dicoba, karena bisa jadi ketika mereka belum bisa, karena mereka memang belum belajar mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan dengan dengan asertif gitu ya, asertif versi anak yaitu I message aja, aku sedih, aku marah, aku kesal karena kamu gini, aku ini gitu. Jadi ketika anaknya belum belajar ya dia harus belajar dulu. Jadi wajar banget tidak selancar apa yang kita harapkan. Nah, ini notes-nya bisa dilakukan saat tidak dalam badai emosi. Nah, tadi misalnya udah dapet nih solusinya apa gitu ya, kan sudah dijalankan solusinya misalnya. Lalu yang selanjutnya adalah konektor. Karena gini, ketika kita berantem, tentunya ada luka-luka ya, ada luka-luka kecil gitu, yang perlu dikasih obat gitu ya, ada luka-luka kecil. Nah itu hanya bisa diatasi dengan kita reconnecting lagi hubungan kakak beradiknya agar tetap positif gitu. Jadi dilekatkan kembali hubungannya dengan pengalaman-pengalaman yang positif. Contohnya apa? Contohnya adalah
Jadi kalau ini sih enaknya dilakukan berbeda hari lah, berbeda hari. Jadi bisa saja dengan kita mengapresiasi. Wah kakak, jadi ini masih contohnya masih yang tadi ya. Oh jadi apa kakak itu nggak mau minjemin adik karena ini ya, karena kakak ngerawat banget ya sama mainan ya. Kakak bertanggung jawab tuh, udah bisa ngerawat mainan. Ibu seneng deh kalau kakak udah bisa jaga mainannya supaya nggak rusak gitu. Jadi itu hal yang diapresiasi. Lalu adik, ih adik hebat ya, mau belajar ngungkapin pelan-pelan, mau apa, adik kan cuma pengen main-main aja ya kemarin itu ya, pingin senang-senang daripada gadgetan terus ya gitu. Jadi diapresiasi juga adiknya gitu. Lalu juga selain itu asah kepekaan. Nah, kalau tadi kan memuji anaknya gitu ya. Lalu yang kalau asah kepekaan itu lebih lebih kita ngomongin ke kakak tentang adiknya yang sangat misalnya adore dia banget gitu misalnya. "Ah, Mas, kadang-kadang kesel ya kalau adik minjem mainan tapi mainannya nggak dirawat ya Mas ya," gitu ya. Tapi adik itu memang kagum banget sama Mas Amar, adore banget ya sama Mas Amar ya. Jadi apa yang mainannya Mas Amar lakuin tuh bagi adik tuh keren, jadi dia pingin pinjem juga gitu. Jadi karena gitu, jadi dibalikin aja gitu. Adiknya ngomong, "Ih, si Mas baik ya, Dek, ya, mau minjemin mainan dan lain sebagainya. Mas tuh sayang sama adik, kalau nggak sayang nggak mungkin mau minjemin mainan," ya kayak gitu-gitu. Jadi diasah kepekaannya. Kalau tadi memuji anak atas perilaku anaknya, apresiasi. Kalau yang kedua adalah kita mengasah kepekaan kita, kira-kira apa sih yang dirasakan oleh kakak atau adiknya tentang adik atau kakaknya gitu. Lalu yang selanjutnya bisa juga ditambahin cari hikmah gitu ya. Misalnya cari hikmah tuh gimana? Ya kalau misalnya nggak kayak gini, kakak sama adik nggak belajar bicara nyampein sesuatu secara halus ya. Nanti pada teriak-teriak kan dengan kayak gini jadinya enak. Ngomongnya jadi halus-halus gitu misalnya. Oke, untuk mereconnect lagi adalah yang perlu kita lakukan adalah fasilitasi aktivitas seru bersama. Nah, kalau lagi pandemi gini kayaknya agak susah ya kalau misalnya mau jalan-jalan kemana, liburan gitu kan susah. Tapi sebenarnya masih bisa kalau kita mau cari taman-taman misalnya. Jadi sebisa mungkin kita cari aktivitas seru keluarga gitu ya, yang bisa merekatkan kembali lah hubungannya, yang seru buat adik dan seru juga buat kakak. Atau mungkin di rumah kita punya kolam renang plastik, main bareng yuk sama kakak yuk gitu. Nanti di tengah-tengah permainan, "Kak, adik lucu banget ya tuh gini-gini, dia lompat-lompat di situ lalu dia kepleset tadi. Yuk kita tolong yuk," gitu dan sebagainya. Jadi pada saat bermain seru itu kita bisa jadi fasilitator nih yang saling mengkoneksikan mereka lagi gitu ya. Kakak disuruh merhatiin adik, adik disuruh merhatiin kakak gitu. Dan dibikin lucu-lucuan aja, sebenarnya itu bisa dilakukan. Lalu bisa juga nih kita untuk mengasah kerja sama tim, kita bikin proyek-proyek keluarga. Misalnya proyek kebaikan. Oke, kita punya proyek kebaikan selama sebulan ini. Setiap kebaikan boleh dicatat di dinding. Nanti kalau misalnya jumlahnya udah 100 kebaikan, maka kita boleh jalan-jalan ke taman safari misalnya kayak gitu. Lalu atau bisa juga proyeknya adalah proyek sosial. Yuk setiap hari Jumat kita bikin pisang goreng, nanti dibagi-bagi ke satpam. Nanti adik tipe bagian yang ini, kakak yang bagian yang ini ya gitu. Jadi ada proyek sosial yang dilakukan bersama. Nah, tadi ada badai emosi nih. Nah, biar gimana pun udah ada fungsi apa tadi? Yang pertama sudah ada observer, mediator, connector, tapi tetap aja di tengah-tengah itu ketika ada badai emosi, maka yang perlu kita lakukan adalah handle dulu badai emosinya. Kenapa? Karena anak kalau misalnya dia sedang dalam keadaan marah gitu ya, keadaan marah, sedih dan lain sebagainya, tentunya otaknya tidak bisa berpikir. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita kelola dulu badai emosinya. Caranya gimana? Yang pertama adalah memang ini butuh effort sedikit, tapi percayalah, ketika orang tua dari kecil berusaha melakukan ini, nanti lama-lama anaknya bisa kelola sendiri emosinya. Yang pertama adalah hadir. Hadirnya bukan fisik doang, tapi orang tuanya sambil kerja laptopan gitu misalnya ya,
Dek, kenapa Dek? Iya, sedih ya Dek ya? Oh iya iya, benar-benar ya Dek ya. Bunda lagi ini nih sibuk-sibuk ini. Gitu. Jadi bukan gitu, tapi ketika hadir ya orang tuanya hadir secara fisik dan juga secara mental. Datengin anaknya, kontak mata, usahakan tinggi badannya setinggi anaknya. Jadi kita misalnya anaknya kita tinggi segini ya kita jongkok gitu. Usahakan matanya bisa melihat anaknya. Lalu dihangatkan suaranya sedih ya Mas ya, sebel ya Mas ya, gitu. Jadi kontrol intonasi suaranya, volume suaranya, walaupun kita juga kesel gitu ya, ada berantem lagi, ada apa lagi sih gitu ya, marah-marah lagi, nangis-nangis lagi apa sih gitu. Tapi tetap aja kita di situ harus berusaha menghadirkan empati, karena kalau kita tidak empati, maka anak juga akan sulit untuk bisa mengembangkan empati pada diri sendiri maupun pada orang lain. Nah, lalu yang kedua adalah udah kita hadir, kita datangi anaknya, kontak mata dan sebagainya. Lalu kita juga perlu melakukan namanya identifikasi emosi. Nah, apa yang dirasakan anak? Apakah dia lagi marah? Apakah dia lagi kesal sama ya apalagi sedih, apalagi kesakitan. Nah, itu kita identifikasi. Adik sedih ya, adik marah ya, adik sebel ya, atau adik apalah gitu. Itu yang perlu kita identifikasi. Nggak usah ngomong banyak-banyak, udah cukup itu aja sedih ya nak ya, sebel ya nak ya, gitu aja. Cukup gitu aja. Lalu setelah itu ketika kita udah identifikasi emosinya, nah beri ruang aman untuk anak mencurahkan, mengekspresikan emosinya. Nah anak saya yang kedua itu lebih ekspresif gitu ya. Jadi ketika dia emosi gitu ya, itu benar-benar harus dilakukan dulu nih kelola badai emosinya. Kalau enggak, dia akan bertahan, bertahan untuk ngomel-ngomel, bertahan untuk menangis dan lain sebagainya gitu kan bertahan. Tapi ketika sudah didatangi, dikelola gini-gini, cepet banget. Cuman dipeluk, nangis kayaknya nggak ada 5 detik udah berhenti gitu. Jadi yang penting dia kayak merasa diperhatikan gitu ya, merasa dihargai apa yang saya rasakan gitu. Jadi yang ketiga harus dilakukan adalah beri ruang aman supaya anak bisa curahin emosinya gitu. Boleh dapat sentuhan fisik atau pelukan kalau emang anaknya mau, ditawarkan aja. Lalu tidak boleh ada intervensi apapun pada saat badai emosi terjadi. Tidak boleh nasihati, kamu sih bunda kan udah ngasih tahu, nih lain kali jangan kayak gitu kak, dan lain sebagainya. Nah itu tidak perlu karena fokus kita memang hanya mengelola emosinya saja. Nah baru kalau sudah tenang baru kita bisa ajak diskusi, yaitu proses mediasi itu terjadi. Gitu. Nah, ini ada attention. 3 tips di atas akan efektif jika diterapkan pada anak yang sudah lancar bicara. Jadi kan ya pada saat diskusi-diskusi itu tentunya kalau anaknya belum lancar bicara, biasanya anak belum lancar bicara tuh 3 tahun ke bawah ya. Maksudnya bicaranya masih ya terbatas lah gitu ya, belum bisa diajak komunikasi yang aktif 2 arah. Nah, biasanya lebih efektif kalau 3 tahun ke atas. Nah, jika salah satu anaknya misalnya batita, tapi yang salah satu lancar bicara, maka fokus kita adalah pertama, kelola dulu badai emosinya, sudah pasti. Lalu yang kedua, diskusinya lebih fokusnya ke kakak. Jadi kalau ke adiknya, ya adiknya mungkin belum banyak paham. Jadi percuma kita mau ngomong banyak hal gitu ya. Tapi secara kognitif, secara pemikiran, dia belum nyampe gitu ya perkembangannya. Lalu yang paling penting adalah reconnecting-nya. Aktivitas apa nih yang bisa kita lakukan bareng-bareng yang seru-seru gitu. Nah, kalau jika keduanya anaknya masih batita, dua-duanya masih misalnya jaraknya cuma 1 tahun, yang satu 1 tahun, yang satu umur 2 tahun gitu, misalnya satu umur 3 tahun. Nah, yang perlu kita lakukan ya kira-kira ini ada kebutuhan apa ya sebenarnya ya, ini di dalam hati aja, apa ya yang bikin mereka berantem, bikin kakaknya marah sama adiknya ya, apa ya. Lalu dikelola badai emosinya sama reconnecting gitu. Jadi proses diskusi mungkin tidak banyak dilakukan ya. Paling hanya hal-hal yang sifatnya tidak memukul ya nak ya, nanti lain kali ya nak ya, karena sakit gitu. Misalnya itu bisa dilakukan. Nah, kita udah sampai ke yang terakhir. Ini ada beberapa keterampilan yang sebenarnya penting sekali sebagai modal untuk mengelola si siblings rivalry itu. Apa? Ya, mengelola emosi, itu adalah salah satu keterampilan yang penting. Komunikasi, lalu juga keterampilan berbagi. Mengelola emosi itu seperti apa? Ya, tadi itu dengan kita mengelola badai emosi, itu yang udah saya jelaskan di slide sebelumnya.
Nah, itu perlu dilakukan supaya nanti anak secara otomatis next time bisa tahu gimana sih cara mengelolanya gitu. Lalu bisa juga tuh ngajarin anak mengatur nafas gitu ya. Sekarang anak saya biasanya sih kebanyakan sih lebih mudah dilakukan untuk anak SD ya. Kalau misalnya anak saya udah gemes gitu ya, mau ngomong sesuatu tapi maunya marah aja gitu. Ya akhirnya saya coba diatur dulu nafasnya, coba dia nafas dulu, tenang dulu gitu ya. Coba dihitung 1, 2, 3, 4. Sekarang keluarin lagi. Nah, sekarang coba ngomong, nggak usah marah. Bisa kan kalau ngomong, bisa nggak ngomong? Pengennya apa gitu. Tinggal diomong kayak gitu, nah itu nanti anaknya bisa akan mengungkapkan. Lalu gimana sih kelola emosi, ungkap marah dengan cara yang tepat? Pokoknya kita selalu ada 3 rules tuh kalau marah. Nggak boleh menyakiti diri sendiri, nggak boleh menyakiti orang lain, sama nggak boleh merusak barang. Itu hal yang penting untuk diulang-ulang ke anak-anak kalau pas lagi marah. Tentunya dengan role modelnya orang tua juga ya yang lakuin. Lalu komunikasi. Ya, kasih kesempatan anak lah buat ngungkapin pendapat, ngasih pilihan. Adek, kamu lebih suka yang mana nih? Lebih suka baju yang warna merah atau baju yang warna pink misalnya gitu. Aku lebih suka yang pink gitu. Jadi di situ nanti anak akan belajar untuk mengungkapkan apa sih yang dia rasain, apa sih yang dia pikirin gitu. Lalu budayakan juga nih sharing gitu ya. Bapak nggak usah malu untuk sebagai orang tua sharing ke anaknya. Iya, ibu capek banget ya di kantor tadi deh, presentasi terus-terusan, pegel-pegel deh badannya gitu. Jadi dibudayakan hal itu setelah pulang kantor, mungkin lagi tidur-tiduran, lagi kadel-kadelan gitu ya di tempat tidur. Itu bisa dibudayakan saling sharing, saling cerita. Lalu orang tua ya sebaiknya jadi pendengar yang baik supaya anak merasa aman dan nyaman untuk bercerita. Lalu kayak keterampilan berbagi, bisa dibudayakan orang tuanya misalnya sering berbagi gitu ya, berbagi makanan ke anak-anaknya atau ke orang lain gitu ya. Atau mungkin ada hari khusus misalnya, oh setiap hari Minggu atau hari Jumat kita harinya berbagi yuk gitu misalnya. Atau misalnya ini Bunda beli beli cookies nih. Cookiesnya tapi belinya kan kalian berdua, Bunda beli cookiesnya 4. Nanti kalian boleh sharing ke temennya ya, satu-satu sharing gitu. Atau mungkin bisa juga dengan kita memahami kebutuhan orang lain, kira-kira kakak pengennya apa ya dek ya gitu ya, butuhnya apa ya, mau ulang tahunnya kita mau kasih kado gitu. Lalu bisa juga keterampilan berbagi ini tentunya kita nggak bisa maksain ya. Ayo dong berbagi dong kamu, kok nggak mau berbagi sih pelit banget, jangan sampai kayak gitu. Tapi memang berbagi itu adalah hak anak. Jadi apalagi anak usia-usia di bawah 5 tahun pertama tentunya masih egosentris ya, sebenarnya masih sulit untuk berbagi, tapi bisa dibudayakan, bisa diajarkan, bisa dilatih sejak kecil. Nah, memberikan hak sepenuhnya kepada anak, tapi bisa tawarkan pilihan. Misalnya dia nggak mau berbagi, oke deh, yang ini nggak mau pinjemin mainan ke temennya. Kalau yang itu boleh nggak mainannya dipinjemin? Gitu. Jadi ditawarkan pilihan-pilihan. Kalau cookies yang ini nggak boleh, kalau cookies itu boleh nggak dibagi ke temennya? Gitu misalnya. Nah, keterampilan lain yang dibutuhkan adalah menahan keinginan, tanggung jawab, sama penyelesaian masalah gitu. Karena ini sebenarnya adalah keterampilan-keterampilan yang sering banget itu ya dibutuhkan pada saat konflik itu terjadi. Nah, menahan keinginan contohnya ya bisa dibudayakan dengan mengantri. Jadi bukan berarti anak yang lebih kecil dia dapat ini duluan gitu ya, diistimewakan, enggak juga kayak gitu, tapi supaya setiap anak bisa menahan keinginan, maka ya memang kalau misalnya siapa duluan ya itu duluan lah, jadi harus mengantri. Lalu kesepakatan menggunakan sesuatu bergiliran. Lalu ketika memang ada hal misalnya anaknya pengen es krim, tapi kita punya aturan nih, bahwa es krim itu hanya boleh seminggu sekali aja misalnya. Ya harus konsisten, kalau misalnya kita punya aturan dan aturan yang ingin diterapkan dengan maksimal, ya tentunya kita harus konsisten. Jadi tidak memenuhi keinginan anak kalau memang tidak sesuai dengan aturan. Nah, kalau tanggung jawab perlunya apa? Ya ketika mereka konflik sama kakak atau adiknya, tentunya kan harus saling menjaga ya, harus saling toleransi, harus saling menjaga. Nah, contohnya adalah kita bisa ngelatih dengan jaga barang diri sendiri atau orang lain ketika dipinjam. Lalu ketika dia merusak misalnya mainan kakaknya, belajar menanggung konsekuensi.
Lalu ada tugas-tugas rutin. Nah, ini bisa juga melatih untuk supaya anak tanggung jawab. Contohnya, setiap habis mandi harus jemur anduk di mana, cara jemur anduk tuh gimana diajarin. Beresin mainan sebelum mau keluar, mau main di luar, mau main sepeda, pokoknya mainannya harus beres dulu gitu misalnya. Lalu penyelesaian masalah, misalnya dengan meminimalisir intervensi. Jadi tidak semua hal itu perlu dibantu oleh orang tua. Jadi kalau anaknya bisa menyelesaikan masalah sendiri, ya lebih bagus, nanti dia akan ketemu solusinya. Lalu bikin kesepakatan, tawarkan pilihan, itu juga bisa jadi solusinya. Itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, terima kasih Bu Dita, ini komplit banget ya. Pusing jadinya Miss Indri ya. Aduh, yang Komplit, mana ini diterapin? komplit Jadi tapi yang sederhana, sederhana dan bisa diaplikasikan. Iya, paling enggak mulai dari satu hal kecil aja dulu. Kita kan jadi orang tua juga nggak harus sempurna ya, semuanya harus dikerjain dalam waktu yang sama. Karena kita juga kan proses belajar. Jadi lakukan hal yang bisa dilakukan dulu aja. Nanti kalau udah konsisten, baru mulai dengan yang lain ditambahkan sedikit demi sedikit. Itu aja sih. Iya, ini tadi ada yang tanya, ini di-record nanti dibagikan nggak? Soalnya saya ketinggalan mencatat. Gitu ya. Cepet Karena banget banyak ya aku kalau informasi ngomongnya. penting ya. Iya, aku kadang-kadang Oke. kalau ngomong suka agak cepetan juga, Miss Indri. Iya, jadi kalau yang tadi ketinggalan mencatat, nggak usah khawatir ya, ini akan di-upload di YouTube ya. Jadi emang banyak banget sih ya tips-tips yang sangat praktis tapi sederhana dan sangat mungkin untuk diaplikasikan. Mulai dari setting rules, kemudian juga strategi untuk fasilitasi yang tentu saja jadi membuat kita menyadari apakah kita perlu mengasah keterampilan-keterampilan itu seperti komunikasi dan juga mendengarkan, terus merencanakan kegiatan yang bisa untuk reconnecting. Pokoknya ini Bu Dita sharing itu dari berbagai sisi. Kayak gitu, dari kanan, kiri, atas, bawah seperti itu ya. Oke. Iya, luas banget soalnya Miss Indri. Kalau sibling saya itu kan luas banget ya, apalagi setiap usia itu masalahnya beda-beda banget gitu. Jadi semoga bisa mewakili dan nanti bisa diskusi, kita bisa saling mengisi ya. Siapa tahu mams yang lain kalau misalnya mau menjawab gitu ya dari pengalamannya, boleh banget ya Miss Eva sama Miss Indri ya, kan nggak harus dari saya aja ya. Siapa tahu punya solusi yang lebih baik lagi gitu. Oke, ya boleh. Tentu saja kalau ada yang mau berbagi boleh. Dan sebagian dari yang Ibu Dita ceritakan ya, paparkan ya, ini ternyata telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp Rumah Aruna ya, seperti itu. Dan juga pertanyaan-pertanyaan di Instagram, seperti itu ya. Untuk ibu-ibu yang masih belum ada yang kurang jelas atau mau detail dari suatu penjelasan ini, silakan bisa di chat ataupun bertanya secara langsung ya dengan membuka video dan mic seperti itu. Oke. Nah, sekarang mungkin sambil menunggu dari para hadirin di sini ya, ada pertanyaan nih Bu Dita nih. Kadang-kadang orang tua lupa kalau misalnya anaknya itu jarak umurnya tidak berjauhan, tapi ada harapan-harapan yang berlebih nih terhadap kakak. Misalnya lebih mengalah, lebih bisa menjaga adiknya seperti itu. Kalau padahal kan mereka dalam tahapan sama ya, sama-sama seorang anak juga dan umurnya nggak beda jauh. Itu bagaimana Bu Dita mungkin? Jadi Oke. Jadi bagaimana seorang kakak diminta untuk bertanggung jawab terhadap adiknya gitu ya? ya Apa yang pertama tadi sebelumnya? jagain, lebih paham, bisa lebih menghindari terjadinya konflik, Oke. lebih mengontrol diri kayak gitu. Oke, sebenarnya ini dilihat dulu dari usia juga ya, usia kakaknya tuh berapa, adiknya berapa gitu. Jadi ketika kita memberikan tanggung jawab terhadap kakak, sebenarnya harus dilihat juga usianya bagaimana gitu. Karena sebenarnya sebaiknya yang kita tanamkan adalah semuanya harusnya keluarga itu saling menjaga. Ya kan ya, jadi bukan kakak aja yang ngejaga adik. Memang kakak secara umum kenapa harus menjaga adik? Karena kan kakak sebenarnya lebih dahulu lahir. Jadi sudah lebih dahulu punya pengalaman-pengalaman, punya pengetahuan.
Jadi wajar banget kalau kakak lebih tahu dan akhirnya bisa ngejagain adiknya. Tapi sebenarnya bukan kewajiban yang diharuskan gitu ya. Kakak harus ngejagain adiknya, lalu juga harus bertanggung jawab nih kalau ada salah-salah adiknya, kakaknya disalahin gitu. Nggak kayak gitu juga. Jadi memang harus dilihat juga usia perkembangannya. Kalau usia 4 sampai 5 tahun misalnya, di situ anak sudah mulai tahu tentang aturan. Anak sudah mulai bisa tahu benar dan salah gitu misalnya. Nah, ya itu mungkin bisa untuk sekedar hanya ngingetin, tapi kita juga bisa jadi ada banyak pengetahuan atau ada banyak hal-hal krisis yang belum kita ajarkan pada kakak gitu ya. Gimana caranya dia bisa ngejagain adiknya, sedangkan kita belum ngasih pengetahuan-pengetahuan itu. Jadi sebaiknya dilihat dulu usia-usianya. Kalau memang kakaknya misalnya usianya sudah remaja, mungkin masih bisa ya kita expect untuk ngejagain adiknya yang balita. Tapi kalau sama-sama masih masa-masa balita, misalnya adiknya 2 tahun, kakaknya 6 tahun, saya rasa itu tanggung jawab yang terlalu lebih tidak masuk akal. Jadi harus disesuaikan juga dengan milestone atau tugas perkembangan. Jadi kalau ibu mau cek, kira-kira kakak udah bisa belum ya jaga adik di usia segini? Kalau cuma nemenin main aja sih mungkin bisa ya. Nemenin main gitu ya, sama-sama di sini sebentar ya kak, ibu mau mandi gitu, nemenin main Lego gitu. Nanti kalau adiknya misalnya adiknya jalan ke dapur, jangan dibolehin ya kak, kayak gitu. Itu bisa. Jadi tapi memang harus dipersiapkan skillnya secara spesifik. Apa yang boleh kakak lakukan, apa yang tidak bisa kakak lakukan, hal-hal apa yang diharapkan itu benar-benar harus spesifik dan konkret dan tidak berlebihan sehingga membuat anaknya nanti juga overwhelm ya, gitu kan. Jadi kita harus mengetahui juga keterbatasan kakak secara kognitif gitu sih. Iya, iya, ya. Jadi perlu diingat juga ya tahapan umur anak Perkembangan, tersebut. iya, milestone Heeh. perkembangan itu penting sih buat orang tua. Tapi biasanya Ya, milestone perkembangan kan cuma ada 6 tahun pertama ya. Kalau yang udah selanjutnya anak usia SD itu kan paling secara umum aja gitu sih. oke. Ya. Nah, sekarang udah ada nih orang tua yang mau bertanya secara langsung, yaitu Ibu Riri. Ibu Mm. Riri anaknya kembar. Silakan Ibu Riri Wow, dibuka. Ya, silakan Ibu Ya, Riri pertanyaannya. ya, halo, silakan. halo Bunda, terima kasih. Ya, Perkenalkan, nama saya Riri, saya dari Jogja. Saya ini kali kedua ya saya ikut ini Aruna di sini, terima kasih. Yang ingin saya tanya, pertama anak saya itu kan umur 11 tahun ya, kembar, cowok. Nah, ketika saya minta si A untuk, misalnya saya minta tolong sama si A, terus kemudian si A komen, kok nggak si B yang ini gitu kan. Tapi ketika saya minta tolong dengan si B juga hal yang sama. Kok nggak si A aja, kok aku terus yang disuruh? Kok itu enak-enakan aja, duduk aja atau apalah itulah. Padahal kan dia juga nggak tahu kan, misalnya saya habis suruhan dia yang satunya apa atau apa gitu. Terus akhirnya saya bikin jadwal gitu. Jadi misalnya untuk si A itu saya adakan piket misalnya tanggal genap. Nah, nanti di tanggal genap itu misalnya tiap pagi bangun tidur pagi, ayo buka jendela kamar, ayo lampu tidur ini dimatikan, seperti ada tanggung jawab gitu kan. Nah, untuk yang anak yang B itu tanggal berikutnya gitu kan. Nah, itu sudah berjalan gitu, tapi ada seperti kayak entah jealous atau apa, jadi kayak saling melempar tanggung jawab. Misalnya kalau di hari A dia tidak piket, misalnya hari B gitu ya, mungkin si B lupa. Nah, si A itu misalnya saya minta tolong, nak tolong dong jendelanya tolong ditutupin, atau misalnya tolong dibukain, atau misalnya ruang tamu belum dikunci loh, tadi kalian main. Loh, tadi kan si B yang buka, kan dia juga yang piket. Kan aku nggak ini gitu. Pokoknya intinya kayak melempar tanggung jawab dan kayaknya seolah-olah nggak mau tahu apa-apa gitu kan. Nah, itu jadi seperti nggak ada rasa saling memiliki, nggak ada tanggung jawab, terus melepaskan gitu aja. Nah, saya menasihati kan, kalau seandainya misal rumah kita kebakaran, kalau si A yang sedang piket, sedangkan si A pergi, nah si B ada di rumah, apa si B mau diam aja? Kan bisa kalau misalnya hal ini bisa seperti ini terus-terusan, nanti rumahannya habis. Nanti kalian tinggal di mana? Jadi kalian harus bisa saling memiliki, saling jaga satu sama lain.
Tapi kayaknya itu kurang efektif ya untuk anak-anak. Kalau misalnya saya ajak bicara seperti itu agak masih kurang efektif gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuhkan rasa kepada mereka untuk saling toleransi, saling bantu-membantu sama lain tanpa ada rasa apa ya, semacam iri atau apa gitu. Terima kasih. Oke, ini anaknya kembar ya Bu ya? Usia Ya, berapa? 11 tahun laki-laki ya? 11 tahun. Ya. Nah, 11 tahun laki-laki. Oke, ya. Iya, jadi kalau misalnya di sistem piket gitu malah jadi saling salah-salahan ya akhirnya ya. Ya. Pernah nggak bikin apa? Bikin aturannya gitu ya. Memang untuk menimbulkan ownership terhadap suatu masalah. Jadi memang keluarnya harus dari anaknya nih. Nah, ini kan anaknya umurnya udah 11 tahun nih. Nah, anak 11 tahun itu kan sebenarnya udah bisa banget ya bukan berkomitmen, bisa banget ngungkapin apa yang dia inginkan, apa kan yang dia rasain gitu ya. Nah, itu pada saat membuat kesepakatan itu memang rules-nya datangnya dari ibu atau memang dari anaknya yang mau gitu. Masukan dari eyangnya. Oh, masukan dari eyangnya. Mm-mm. Nah, next-nya mungkin yang bisa dilakukan adalah lebih gini, ketika suatu aturan itu diajarkan pada anak ya, ketika suatu keterampilan atau aturan atau apapun lah ingin diterapkan pada seorang anak, apalagi anaknya sudah dewasa, memang yang paling penting adalah yang pertama adalah harus dia pokoknya ada mau, ada mampu. Nah, mau adalah apakah anaknya untuk dia mau, berarti dia harus tahu apa sih manfaatnya perilaku ini atau hal ini untuk dia. Gitu. Apa sih manfaatnya secara langsung untuk dia? Jadi ketika tadi misalnya tugasnya adalah menutup pintu atau menutup itu ya, menutup pintu atau menutup jendela gitu ya. Kenapa sih perlu dia ngelakuin itu? Yang pertama apa? Misalnya secara logis gitu ya. Ya kalau saya tentunya di agama Islam kalau maghrib memang harus ditutup. Itu kan memang ada aturannya di hadisnya gitu ya. Di panduan agama kami memang ada. Jadi pintu-pintu, jendela-jendela itu harus ditutup. Kenapa? Karena memang di agama ada untuk mencegah dari syaitan yang masuk ke rumah gitu ya pada saat maghrib gitu. Itu ada aturannya. Jadi memang ketika menerapkan suatu aturan sebaiknya itu datangnya dari mereka untuk menciptakan ownership. Lalu yang kedua adalah untuk menciptakan mau itu harus ada impact-nya ke mereka, apa sih pentingnya saya ngelakuin ini buat hidup saya gitu. Nah, itu tuh harus di-create secara logis, karena mereka tentunya tidak bisa kalau tidak logis ya, namanya anak usia 11 tahun tuh kan, apalagi laki-laki ya, saya juga punya anak 11 tahun laki-laki, cuek ya Bu ya. Tentunya kan, gitu kan, ada cueknya gitu. Nah, ini cuek ini kan sebenarnya hal lain yang memang mesti dikembangkan juga, berarti harus ada kepekaan. Kepekaan itu datangnya dengan apa? Dengan ibu terus terang, salah satunya adalah ibu terus terang apa yang ibu rasain. Ibu sedih deh nak kalau misalnya kayak gini, kan kita tadi udah bikin kesepakatan, tapi kalian kok malah lempar-lemparan tanggung jawab. Kan kita udah bikin kesepakatan, kakak udah sepakat, kakak bantuin apa, kak dia udah sepakat bantuin apa gitu. Jadi gitu. Jadi itu salah satu adalah ngajarin kepekaan bahwa ibu juga bisa merasakan sedih, merasakan marah gitu ya. Nah, selanjutnya anaknya juga punya hak untuk bisa ngungkapin tuh. Aku nggak suka deh Bu kalau misalnya ada aturan tapi akunya nggak dilibatin. Aku nggak suka deh gitu. Jadi memang anaknya juga diajarin gitu. Lalu yang tadi kan mau, yang ketiga adalah mampu. Apakah dia bisa ngelakuin atau enggak. Tentunya kalau bisa atau enggak, nutup pintu doang atau nutup jendela, mah itu hal yang pasti bisa mereka lakukan kan. Jadi ini harusnya bukan jadi hal yang sulit untuk dilakukan gitu sih. Tapi saran saya sih untuk anak usia 11 tahun, tapi untuk keterampilan-keterampilan yang buat diri sendiri udah dikuasai ya. Misalnya kayak beresin tempat tidur, nyelipet baju, gitu udah bisa dilakuin ya. Ngambil makan sendiri, minum sendiri itu bisa ya. Jadi ini mau Kalau nambah. inisiatif sendiri. Iya. Memang sih ibu itu kan memang walaupun
kita tuh nggak, ketika ada rules gitu ya, memang kan memang harus dijadiin rutinitas ya, dijadiin habit gitu. Jadi memang harus dilakukan terus-menerus, diperingatkan terus-menerus, itu hal yang wajar sih untuk dilakukan gitu ya. Tapi ketika nanti anaknya sudah bisa nemuin kenapa ini penting buat saya, tentunya dia akan dengan secara spontan pun akan ngelakuin. Jadi kayak misalnya tempat tidur tuh. Gak enak kan tempat tidurnya berantakan kayak gini, lihat nih ada apa nih, ada bekas makanan di tempat tidur dan lain sebagainya gitu. Jadi emang harus beresin tempat tidur sendiri misalnya. Kalau enggak, bisa aja ketika kamu belum beresin tempat tidur, bahwa kamu nggak bisa dapetin hak kamu gitu. Itu kesepakatan kita kan gitu. Misalnya, oke, di sini kan kakak udah pada besar nih. Kita ada hal-hal yang kamu harus bisa lakuin sendiri gitu ya. Jadi bapak sama ibu pingin kalian punya keterampilan buat mengurus rumah, keterampilan buat mengurus diri sendiri. Nah, ini ada kira-kira apa nih untuk tempat tidur, untuk apa ini punya siapa tempat tidurnya? Oh, punya kamu. Lemari siapa? Baju siapa? Gitu. Jadi gitu bisa dikembalikan lagi pada anak sih. Jadi emang harus banyak diskusi sih Bu kalau untuk anak 11 tahun. Dan kalau bisa keputusannya itu larinya dari mulut mereka, jangan dari mulut kita. Gitu sih. Oh, baik. Karena untuk menimbulkan komitmen dan ownership-nya itu sih. Iya. Maaf, kalau boleh saya bertanya satu. Boleh, Kalau boleh. misal, ya, kan mereka kembar yang dalam arti itu tuanya ya sama, keinginannya ya mungkin ya sama, ini passionnya juga sama. Jadi bagaimana maksudnya mengatasi mungkin ada salah satu pengen yang dominan atau mungkin ada yang mengalah. Nah, kalau saya lihat memang ada yang dominan dan ada yang memang mengalah. Cuma bagaimana sikap orang tua agar yang mengalah itu tuh tidak merasa melulu tersisihkan atau terpojokkan atau bagaimana gitu. Karena bagaimanapun juga kan mereka terkonsep saya kembar, umurnya saya sama, maksudnya mukanya juga sama gitu. Begitu. Oke. Mengalah itu untuk apa Bu? Maksudnya kenapa harus mengalah gitu maksud saya? Jadi ada yang harus mengalah ya? Jadi mungkin dia daripada dia ribut atau daripada bunda ribut, udahlah mending udah aku mau aja deh gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu harusnya mengalah itu harusnya tidak ada. Berarti karena sebenarnya ada kebutuhan dia yang dipendem kan, maksudnya ditekan, jadinya nggak keluar. Nah, kalau bisa ada sih mengalah. Oke, kamu kayaknya kesel ya gitu. Kayaknya ada keinginan kamu sebenarnya yang Bunda belum dengar ya. Boleh nggak Bunda dengar gitu. Tapi jangan mungkin pas lagi dia emosi, enggak, udah nggak apa-apa gitu. Mungkin gitu. Tapi ketika ada waktu misalnya lagi santai-santai habis makan enak gitu misalnya, nah itu diajak ngobrol aja, itu bisa digali-gali gitu. Waktu itu kakak apa sih yang bikin kakak sebel, jadi pinginnya sebenarnya gimana sih gitu. Itu diajak diskusinya, jadi ketika dia udah nggak dalam posisi marah gitu. Lalu untuk sebaiknya ya walaupun anak kembar usahakan untuk bisa mencari keunikan anak sih. Jadi nggak harus sama ketika harus les, nggak harus sama lesnya, berikan pilihan. Oke, kakak mau les apa nih buat waktu luang, buat hobi gitu ya. Nggak harus sama loh, boleh loh kalau mau berbeda loh gitu. Misalnya yang satu suka coding, yang satu suka art, atau yang satu suka musik atau apa gitu. Jadi bisa aja ditawarkan hal-hal yang berbeda. Supaya apa? Supaya sebenarnya mereka nggak jadi membandingkan dirinya satu sama lain. Bahwa setiap anak itu kan emang unik gitu kan ya. Gitu. Jadi, dan ketika mereka udah mulai ngebandingin gitu ya sama diri masing-masing, ya kita memang jadi orang tua memang harus bisa duduk bareng untuk dipisah ya, maksudnya dipisah kalau misalnya untuk mendiskusikan apa yang dirasakan lah, mendiskusikan yang lagi dirasain gitu. Jadi partner buat itu. Ya, baik. Sampai saat ini masih sama ya kesukaan atau minatnya gitu? Masih. Apa memang karena dilesinnya selalu bareng-bareng, atau emang udah pernah dikasih pilihan, atau memang pilihannya selalu sama nggak pernah beda gitu? Untuk basicnya mereka kayak sekolah itu kelasnya sudah beda. Terus ekstrakurikulernya juga beda, temannya juga beda, badannya juga beda, tapi ada beberapa hal yang mereka juga bisa bareng. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa sih, udah oke ya sebenarnya. Oke. Ibu Ririn. Terima kasih Ibu Riri ya. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Oke, Bu Dita, ini ada lagi pertanyaan dari
kalau ini saya bacakan ya sepertinya ya. Oke, ini Lucu ada banget. Ibu Kiki Kartika. Heeh. Dia tuh sudah mau mempersiapkan anaknya agar siap memiliki adik ya. Jadi Mhm. apa ya, mencegah sibling rivalry sejak persiapan mau hamil lagi ya. Dan Heeh. ini ada sempat kekhawatiran nih pas dicobain ya, misalnya dicobain dengan anak tetangga, ternyata ketika orang tuanya menggendong anak tetangga, dianya malah ekspresinya sedih seperti itu. Apakah itu tanda dia tidak siap nanti bagaimana nih kalau misalnya dia nanti punya adik beneran? Ini baru percobaan aja udah kayak sedih. Lucu banget, lucu banget. Kadang-kadang orang tua suka gitu ya, gimana nih kalau ibu punya adik lagi gitu ya. Ya nggak sih, sering ya kan Mbak, kayak gitu ya, lucu banget. Boleh nggak nih punya adik lagi gitu dengan gendong-gendong anak orang. Oke, ini berarti ibunya sudah hamil ya? Atau belum? Belum Oh belum belum belum, baru baru mau ingin mhm, memutuskan untuk punya adik lagi gitu ya, punya mhm, adik ya. Anaknya sekarang usia berapa 4 Mbak Ida? tahun, Oh 4 usianya tahun, 4 tahun. oke. Nah, ini oh ada Mam Levi ya, aku kenal. Iya iya, oke. Iya jadi, ini usianya 4 tahun, lalu ibunya lagi uji coba gitu ya, kira-kira anaknya siap atau enggak ya? Heeh, gendong anak Oke. tetangga, heeh. Oke, mungkin sih untuk menguji kesiapan tidak bisa dengan cara itu, karena memang, pertama itu bukan adiknya gitu ya, lalu yang kedua adalah kita, sebelum apa, yang kita lakukan sebenarnya kan bukan menguji, tapi melatih dia untuk siap gitu ya. Dengan itu mungkin yang paling gampang adalah bisa jangan langsung ngagetin, langsung gendong anak orang gitu ya, tapi lebih ke bacain buku cerita-cerita dulu aja tentang kakak beradik yang ngelakuin hal-hal seru, kakak beradik yang main bareng, tentang apa gitu. Lalu dari situ kita bisa tuh mancing-mancing pertanyaan. Seru juga ya kalau punya adik ya, nanti adiknya bisa kita ajak main bola, bisa diajak main hujan bareng, akhirnya nggak sendirian deh kakak. Kalau ibu lagi kerja, kakak jadi ada temennya gitu misalnya. Lalu juga ya dari situ-situ kita bisa tahu ya apa. Lalu juga anak usia 4 tahun itu kan sebenarnya udah mulai main banget ya sama temen gitu ya. Saya nggak tahu deh anak-anak di luaran sekarang pada saat masa pandemi ini udah mulai main sama temen nggak ya keluar? Karena kalau anak saya tetap main, anak saya tetap main walaupun pakai masker gitu ya, tapi dia tetap main keluar gitu ketemu temennya. Nah biasanya anak usia 4 tahun itu sudah aktif bermain dengan teman-temannya di luar. Jadi dengan adanya kemandirian seperti itu, dengan tanda kutip kan, dengan dia bermain di luar kan dia semakin lama semakin mandiri kan. Nah itu biasanya akan lebih memudahkan untuk kalau misalnya mau punya adik gitu misalnya. Jadi akan apa ya? Karena dia sudah punya perhatian atau kesukaan yang lain di luar dari ibu bapaknya atau figur pengasuh yang utama gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi dari situ juga bisa dilihat sih. Nah, salah satunya adalah selanjutnya adalah yang bisa mungkin mulai diajarkan adalah ya sedikit demi sedikit ya anak diajarkan untuk mandiri kali ya, ngelakuin apa-apa sendiri gitu. Jadi nanti sedikit demi sedikit ketergantungan dari orang tuanya juga udah mulai berkurang. Nah, itu juga bisa dilakukan. Jadi mulai melakukan aktivitas bantu diri sendiri. Kalau usia 4 tahun kan udah bisa mandi ya. Mandi sendiri udah bisa seharusnya kalau diajarin. Udah bisa makan sendiri, udah bisa kalau mau pergi ngisi tas sendiri gitu. Nah, itu mulai aja dengan adanya pembiasaan-pembiasaan yang membuat anak jadi bisa mengandalkan diri sendiri, itu nanti lama-kelamaan dia akan lebih terbiasa sih ketika nanti akan punya adik gitu, lebih akan siap. Gitu Oke sih. ya, ternyata memang ada serangkaian persiapan ya dan tidak hanya satu sisi, tapi juga perlu proses juga ya sehingga Iya, akhirnya kakaknya heeh. jadi siap seperti itu. Dan sebenarnya anak itu kan adaptif ya Miss Indri ya. Mhm. Maksudnya kadang kita punya kekhawatiran yang berlebihan dan kekhawatiran kita itu terbaca oleh anaknya. Mhm. Jadi kitanya ada khawatir, anaknya bisa membaca, oh punya adik itu tidak menyenangkan ya, aku harusnya sedih atau khawatir ya kalau aku punya adik gitu. Itu kadang-kadang tuh terbaca juga respon-respon orang tua yang cemas, apakah anaknya siap atau enggak punya adik, itu terbaca di anaknya gitu. Jadi sebisa mungkin sih kalau emang bapak sama ibu sudah ready punya anak, it's okay, punya anak aja.
Apalagi ini usianya udah 4 tahun, sebenarnya udah cukup banget gitu untuk untuk punya anak kedua gitu sih. Oke, ya. Nanti akan adaptif kok, itu prosesnya juga bisa dilakukan pelan-pelan ya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Kiki ya. Oke, kita selanjutnya nih ke Ibu Nia Angga. Ada di sini mungkin kalau mau ditanyakan secara langsung boleh? Ibu Nia Angga? Boleh open mic? Ya, terima kasih. Oke, silahkan Ibu Nia Angga. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya punya anak 2 yang kakaknya itu perempuan usia 11 tahun, mau 11, yang adiknya laki-laki mau 8. Nah, mereka tuh sering bertengkar dengan penyebabnya tuh adiknya pengen ngajak kakaknya main, sedangkan kakaknya kan udah balik ya, udah haid. Dia merasa aku udah besar, aku perempuan, udah dalam tanda kutip nggak level lah sama adiknya gitu. Nah, tapi adiknya itu iseng, masih suka nyolek-nyolek, kakaknya marah gitu. Itu sering seperti itu. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan saya bilang kakak harus dalam tanda kutip ngalah. Saya berusaha tidak menyebutkan kata mengalah gitu. Tapi saya bilang karena kakak sudah lebih besar, otaknya sudah lebih nyambung, logikanya udah lebih jalan. Jadi kakak sudah bisa lebih tahu oh mana sih yang baik, mana yang enggak. Ini sambil Umi bilang sama Dede kalau nggak boleh begini seperti itu. Tapi akhirnya kakaknya marah, jadinya saya sering keucap kakak itu egois banget sih gitu. Saya juga merasa bersalah, tapi saya juga bingung harus ngapain seperti itu. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih Ibu. Iya, oke. Ini persis banget sama anak saya. Masih persis banget usianya sama anak saya. Yang satu 11 tahun, satu 8 tahun. Dan sama-sama laki-laki dan perempuan. Dan sama-sama nggak mau main bareng. Maksudnya nggak mau main bareng tuh nggak di setiap hal mereka nggak mau main bareng sih enggak. Tapi memang ya 8 tahun tuh masih playful banget ya gitu ya. Masih yang imajinasi juga gitu ya. Masih yang suka larian mungkin sana-sini. Masih yang suka apa gitu. Apalagi adiknya laki-laki ya Bu ya. Betul. Gitu. Kalau anak saya perempuan juga agak kayak laki-laki, jadi juga sama lari-lari sana sini. Dan Mas Ama nggak mau main sama aku gitu, masih suka kayak gitu juga. Jadi yang pertama adalah setiap anak itu kan punya hak untuk bisa merasakan sesuatu, punya hak untuk bisa memikirkan sesuatu gitu ya. Jadi kita memang sebagai orang tua wajar kalau ibu merasa bersalah karena memang tidak seharusnya kita memberikan tugas atau posisi kepada kakak itu untuk wajib bermain sama adik, wajib nemenin adiknya main gitu. Itu enggak ada sebenarnya keharusan. Jadi kita harus menghargai ketika misalnya kakaknya tidak mau bermain sama adiknya, ya kita harus menghargai hal itu gitu ya. Lalu bukan berarti gini. Untung selama ini mungkin bisa jadi ketika mereka tidak bermain bersama gitu ya, mungkin hal-hal yang dilakukan sama adiknya kakaknya nggak suka gitu. Tapi pasti kita bisa banget coba cari aktivitas apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan bareng-bareng yang masih cocok buat kakak sama adik. Kalau so far saya sharing aja dari saya, yang bisa dilakukan masih ada sebenarnya. Contohnya adalah masak, bikin cemilan bareng gitu. Nah, bikin cemilan bareng itu kan bukan yang terlalu anak-anak ya. Maksudnya apalagi cewek biasanya kakak 11 tahun tuh suka masak-masak gitu biasanya ya. Biasanya. Jadi apalagi misalnya ibunya, ibu nggak mau bikin cemilan, ibu capek di dapur mulu. Sekarang kalian aja yang bikin cemilan. Coba kerjasama kakak sama adik gitu. Dan itu bisa. Jadi bikin cemilan bareng atau mungkin itu tadi misalnya ada proyek sosial apa di rumah gitu ya, mau setiap hari Jumat misalnya pengen berbagi sama orang-orang. Oke, jadi nanti kita bikinin nasi bungkus yuk buat orang-orang. Adek coba nuangin ininya nih udah ada udah ada lauk-lauknya tinggal masukin aja. Adek nuang nasinya, kakak nuang apanya kayak gitu-gitu. Jadi ada proyek yang dilakuin bareng-bareng. Atau mungkin kalau anak zaman sekarang misalnya main gadget kan, main Roblox, biasanya anak 11 tahun masih main Roblox juga gitu. Dan usia 8 tahun biasanya udah mulai suka dengan Roblox. Itu bisa aja kalau misalnya mau main mabar, main bareng gitu. Jadi memang harus
eh, dicari, jangan dipaksakan untuk kakaknya untuk mengalah dan untuk mau menemani adiknya bermain ya, untuk ngikutin adiknya bermain, tapi difasilitasi aja sama aktivitas-aktivitas yang memang memungkinkan untuk masih bisa seru-seruan bareng gitu. Contohnya misalnya mau jalan-jalan outdoor juga bisa sih, kayak misalnya ke air terjun. Nah, itu masih bisa tuh dinikmati bareng-bareng sebenarnya kan gitu kan. Pandemi gini cari air terjun ya memang masih sepi gitu, misalnya bisa aja gitu. Hiking gitu ya ke alam itu bisa dilakukan. Jadi nah, yang bisa dilakukan juga adalah sebenarnya berbicara dari hati ke hati ya dengan kakaknya gitu. Misalnya ibu ngerasa ibu pernah salah, ibu bisa aja, Kak minta maaf ya, ibu waktu itu bilang kakak egois gitu. Maksud ibu nggak kayak gitu sih, ibu cuman bingung aja. Habis adik kayaknya usil banget ya, adik kayaknya pingin banget ngajak kakak main, adiknya tuh seneng main sama kakak gitu misalnya. Tapi kakaknya kayaknya udah bingung ya mau main apa yang seru sama adik, kayaknya udah nggak seru lagi gitu, adik buat diajak main, karena kakak mungkin udah ada kesukaan sendiri ya, gitu-gitu. Jadi itu bisa lah diajak diskusi lagi sama kakaknya yang terpisah dengan adiknya gitu. Lalu ke adiknya kita juga bisa bilang, Dek, kakak udah ya kakak kan sekarang udah besar, apalagi kakak tuh sekarangnya sukanya tuh K-pop gitu misalnya. Jadi dia lebih seneng main ngobrol sama teman-temannya, misalnya Zooman sama teman-temannya ngomongin tentang artis Korea atau apa. Adek suka nggak K-pop? Enggak gitu ya. Jadi ya mungkin kakak lagi gak mau diganggu kali deh. Nanti kapan-kapan kita main sama kakak main ini yuk gitu. Misalnya kayak main game board. Nah itu kan masih bisa kan dimainin bareng gitu. Jadi memang harus dicari-cari sih aktivitas apa yang kira-kira bisa dimainkan bersama. Lalu kalau misalnya adiknya nggak supaya nggak gangguin kakaknya, coba dicari kira-kira di luar udah boleh belum main sama teman gitu. Nah, memang kan anak tuh kan setiap anak tuh kan punya kebutuhan bersosialisasi yang berbeda ya. Ini adik sama kakaknya sama nggak, Bu? Kebutuhan bersosialisasinya? Oh enggak, Enggak. adiknya jauh lebih sosialisasi. Oh iya sama persis. Adiknya sih udah saya bolehin main keluar, cuman memang saya kasih jadwal hanya boleh Oke. sore hari atau kalau hari libur boleh pagi dan sore. Soalnya begitu main memang nggak pulang-pulang gitu. Nah, ini untuk menjaga yang siang ini nih, yang siang selesai sekolah kayak gitu kan. Dan dia bosen gitu. Saya udah bilang kalau kakak sudah merasa terganggu, tandanya kakak terganggu itu sudah mulai teriak, itu berarti terganggu. Dedek pergi aja. Terus Dedek ngapain? Main yang apa? Enggak, Dedek nggak mau. Dia itu memang nggak mau main sendiri. Akhirnya kadang jadinya ngerecokin saya. Nah kalau pas saya lagi WFO nggak bisa, jadi ya sudahlah saya pasrah, mereka bertengkar, dedeknya gangguin kakaknya marah-marah gitu. Dedeknya tidak terlalu suka kegiatan sendiri, itu nggak suka dia. Iya, berarti kelihatan sekali sebenarnya ini kan adiknya social person banget ya gitu ya. Bahkan bermain sendiri aja tuh nggak nyaman buat dia gitu. Harus ada ketika dia ngelakuin sesuatu harus ditunjukin ke orang lain, harus sambil ngobrol, harus apa gitu. Jadi memang setiap anak tuh punya kebutuhan bersosialisasi yang bisa jadi berbeda-beda. Mungkin orang kalau di luar bilangnya introvert, extrovert gitu ya. Nah, jadi ya kita nggak bisa maksain bahwa kakaknya untuk bisa ngeladenin adiknya atau adiknya untuk bisa main sama kakaknya, nggak bisa gitu. Tapi memang kebutuhan bersosialisasinya berarti yang harus kita pikirin, Bu. Kira-kira kan dia kalau misalnya dia main di luar, dia nggak gangguin kakaknya kan. Nah, berarti kita pikirin aja di waktu dia nggak main keluar itu, kita isi pakai apa ya gitu. Nah, kalau anak usia 8 tahun kira-kira ada nggak ya di luar sana tuh sebenarnya sekarang banyak ya kelas-kelas main online yang sifatnya kayak ekskul gitu, yang mengembangkan keterampilan. Jadi kayak misalnya boleh sebut merek nggak di sini? Nggak, bukan merek saya. Boleh ya, nggak apa-apa ya, kan ini kan berbagi ya orang tua ya. Jadi kayak misalnya Mungilmu ada yang tahu? Ibu tahu Mungilmu? Enggak, kemarin ikut rumah mainstream sih. Rumah ya yang kayak gitu-gitu bisa. Tapi adiknya nggak suka. Oh nggak suka. Zooming gitu nggak suka. Dia tuh sukanya ketemu orang, interaksi langsung, makanya sekolah
sekolah di rumah pun dia nggak suka. Dia lebih suka ke sekolah. Oh, Kemarin udah sempat saya mau berhentiin sekolahnya sih selama pandemi, udah saking mentoknya dia nggak oh bisa nggak suka ngikutin. kalau lewat Zoom ya. Jadi Mm-mm. memang harus ketemu langsung ya. Lalu kalau misalnya apa sudah pernah dieksplor? Maksudnya apakah dia tidak suka karena mungkin apa tadi yang STEAM itu ini ya. Jadi yang kayak ada apa percobaan Iya kayak benar. science gitu ya, berarti ya Bu ya. Iya. Ha-ha. Heeh. Nah, mungkin bisa dipilih tema-tema yang mungkin dia suka gitu, bisa jadi kan nggak belum kita perkenalkan semuanya. Memungkinkan nggak kira-kira? Contoh Misalnya, selain kalau percobaan kemarin itu dia suka asal oh ada suka. kakaknya. Oh, asal ada Saat kakaknya. dia sendiri dia nggak Mm-mm. mau. Oke, nggak mau gini. Kadang-kadang anak tuh nggak mau itu bisa jadi karena dia nggak pede gitu. Bisa jadi gitu. Kira-kira nggak maunya nih kenapa? Apa mungkin yang ikut besar-besar anaknya yang lain Nggak atau juga gimana sih. Ibu? Nggak juga. Dia itu nggak suka Zoom Mm. itu karena nggak ini ya, nggak intens. Itu kan banyak orang nih. Oh, Jadi Hmm. kayak apa ya, kayak gurunya atau pembicaranya gitu Mm-mm. nggak Nggak bisa fokusnya ke melihat dia dia gitu langsung. ya. Heeh. Mm-mm, Makanya mm-mm, kayak pelajaran di sekolah pun akhirnya ada guru yang mau mengalah mm-mm. intens sama si adik. Setiap pelajarannya dia Oh. Zoom cuman berdua nih, private Zoom. Itu dia Mm-mm. ngikutin, dia bahagia, dia enjoy gitu dibandingkan dengan kalau yang pagi itu kan ada yang Zoom satu kelas gitu. Wah, dia udah sambil tidur lah, udah sambil jungkir balik lah, udah nggak karu-karuan. Begitu yang berdua dia ketawa-ketawa, bahkan main tebak-tebakan Oh. sama miss-nya gitu. Jadi memang dia lebih butuh butuh yang bisa Fully interaksi. attention ya Bu ya. Dia Ya butuh. betul. Heeh, heeh, heeh. Kalau mabar sama temennya pernah main bareng gitu, kayak misalnya main Roblox bareng lewat Zoom gitu pernah sama temennya? Belum, belum. Belum Belum pernah pernah. ya. Tapi emang nggak main gadget ya anaknya Bu ya. Ah, sekarang lagi karena dia sebenarnya dia suka banget gadget, makanya kalau bilang Mm. Dedek bosen gitu, biar nggak bosen dikasih handphone dong gitu. Tapi sayangnya Iya yang iya iya. kekeh karena Heeh. kemarin udah ada kesepakatan main handphone dan ternyata dia melanggar, jadinya sekarang lagi freeze nih handphone Oke. sampai waktu yang sudah ditentukan gitu. Nah ini yang Mm-mm. udah mulai kacau lagi nih jadinya. Kemarin kalau dia dapat handphone dia nggak ganggu kakaknya. Dapat Oke. handphone atau dia boleh main keluar itu dia nggak ganggu. Oke. Kalau apa aktivitas fisik udah pernah dilesin belum? Kalau zaman sekarang itu kayak Mm-mm. udah mulai ada ya kayak basket, bola itu mulai ada les-les lagi sekarang. Kemarin sebelum pandemi sih aktivitas fisik ya. Kalau Hmm, yang sekarang saya belum berani, jadinya belum ya berani ya. ini aja yang sama teman-temannya aja. Hmm, hmm, hmm. Sama Oke. teman-temannya dia juga lari-larian, main sepeda. Main Nyampe sepeda. rumah tuh ya udah berkeringat, udah mukanya udah hitam merah kayak gitu. Iya, Iya, masih. iya, iya. Jadi kesukaannya memang main sepeda sama teman-teman ya? Iya, main sepeda lari-larian gitu. Oke. Ya, Malah ini nggak cocok banget sama kakaknya. iya, iya, iya. Berarti iya susah juga ya kalau kita maksain kakaknya. Jadi kan karena kita di sini kan sangat berharap bahwa setiap anak itu punya apa ya, punya keberanian untuk ngungkapin opini sama perasaan ya. Karena di luar sana kan orang-orang yang mudah mengintimidasi orang lain itu kan sangat banyak. Jadi dengan anak terbiasa untuk ngungkapin enggak, aku enggak mau, aku enggak suka ya. Itu kan sebenarnya menjaga dirinya juga gitu ya dari orang-orang yang nanti bisa ada potensi mengintimidasi anak kita gitu. Jadi itu sebenarnya hal baik yang perlu kita jaga juga. Jadi memang sekarang berarti kalau di sini yang saya lihat adalah berarti ada kebutuhan nih, kebutuhan anaknya untuk bersosialisasi sama kebutuhan anaknya untuk bergerak aktif gitu. Ya mau nggak mau berarti kita harus mikirin apa yang bisa kita penuhi dari dua hal ini gitu sih. Supaya dia nggak gangguin kakaknya dalam tanda kutip yang memang kita nggak bisa maksain kakaknya buat main bareng itu sih Mam. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan sama suami kalau misalnya sudah berani untuk aktivitas fisik gitu ya basket atau bola gitu yang mau les sekarang sih sebenarnya udah ada beberapa setahu saya sih kalau di BSD sih sudah ada yang buka lalu juga kayak apa misalnya eh
kalau misalnya mau ada aktivitas-aktivitas, kalau aktivitas fisik yang sifatnya private gitu ya mungkin udah ada sih kalau anaknya emang Ya, senang fully attention ya. Nah, itu ya. mungkin bisa jadi Yang pilihan private udah juga ada sih. sih. Heeh. Oke. Oke. Ya, Berarti mudah-mudahan sebenarnya sambil berarti sebenarnya jalan. kebutuhan anaknya aja sih yang perlu dipenuhi ya, karena kalau untuk hubungan siblingsnya sebenarnya ya kalau anaknya mau untuk dilibatkan dengan contoh-contoh aktivitas yang tadi saya bilang kayak masak bareng atau project bareng yang kayak gitu-gitu, seru-seruan bareng atau mungkin jalan-jalan ke alam bareng, kalau emang dia anaknya masih mau untuk itu, ya ya bisa dilibatkan kayak gitu supaya ada koneksi lagi lah antara kakak sama adiknya yang mungkin ketika menjelang balik udah lama tidak terjalin gitu sih. Ya. Oke, terima Ya, kasih. mudah-mudahan sambil jalan, sambil dicoba-coba kesempatan dan lihat kesempatan yang ada ya bisa terpenuhi kebutuhan anaknya untuk connect ke teman-temannya dan juga mengelola energi fisiknya dia ya seperti itu. Iya. Memang Gitu. serba terbatas ya Bunia ya sekarang ya, situasinya gitu untuk anak-anak yang memang sangat kinestetik, anak yang sangat butuh sosial banget gitu ya, memang saat ini memang lagi banyak terbatas dan itu mungkin bisa diberi pengertian juga sih kepada iya kamu bosen ya, soalnya sekarang kan nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu-gitu tuh bisa sih diajak komunikasi sama anak yang laki-laki. Iya, oh ya, sama yang itu untuk kakaknya itu kan dia Ibu Nia? emosinya kan nggak stabil, dalam arti memang dia gampang banget emosi. Jadi dedeknya tuh sering banget diteriakin gitu. Betul. Nah, kemarin sempat ada gangguan psikis, udah masuk ke ranah fisik ya. Pas ke dokter juga dibilangnya banyakin aktivitas di luar gitu. Disarankan seperti itu. Akhirnya waktu itu saya pertama kali berani mengeluarkan mereka gitu kan, dan dia rada better. Nah sekarang ini dia udah dalam taraf aku males keluar, karena kalau misalkan keluar nanti aku harus bersih-bersih, aku harus semprot-semprot badan. Dia kan ketakutan tentang COVID-nya kan tinggi ya. Jadi dia males, aku mending di rumah aja. Tapi jadinya di rumah tingkat level tingkat stresnya jadi tinggi karena kan dia nggak ada aktivitas, dia nggak kena udara luar gitu. Jadinya ya gitu, disenggol adiknya sedikit dia langsung emosinya tuh naik gitu. Nah ini saya juga masih bingung sih gimana ya. Oke, Ibu Nia. Ibu Nia, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini mungkin jadi lebih terkait ke kecemasan anak yang terdampak COVID. Tapi untuk yang mempengaruhi relasi, tapi untuk dari si behaviorally-nya sudah cukup terjawab tadi mungkin sama Bu Dita ya, seperti itu. Nanti Bu Dita bisa sharing kalau misalnya masih butuh berkonsultasi lebih lanjut, masih praktek di mana, nanti sharing ya Bu Dita ya. Online kok saya sekarang, boleh Bu Nia kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol online boleh, nanti bisa Zoom sama saya. Nanti mungkin bisa minta sama Miss Eva kontaknya. Iya, makasih ya. Boleh. Sekarang waktunya tinggal kurang lebih 10 menit, jadi kita cuma pilih satu orang yang mau bertanya secara open mic saja ya, open mic, open video seperti itu ya. Oke, siapa yang mau bertanya? Bu Ratih ya sepertinya. Boleh, Miss. Oke, Bu Ratih. Ya, selamat malam, Miss. Boleh buka videonya, Bu Ratih? Ini udah dibuka, cuma saya di mobil jadi nggak kelihatan. Oh ya, ini terang. Oke, silakan Bu Ratih. Iya, jadi kalau di saya itu kasusnya kan anak saya mau 5 tahun kurang yang pertama, yang kedua itu 2 tahun kurang. Jadi kalau berantem itu ya bermacam-macam sih alasannya, tapi itu lebih banyak adiknya yang bikin ulah, dan bikin ulahnya tuh udah nyakitin fisik kayak lempar, mukul, itu sering banget. Kalau kakaknya sih bisa diajak diskusi, tapi sekarang tuh agak bingung karena dia sering jadi korbannya. Si kakak tuh sering jadi korbannya, jadi bingung kan mau dikasih apa, masa cuma sabar ya kak gitu-gitu aja gitu kan. Nah, pengen nanya caranya ngeregulasi emosi si adiknya ini dengan usia yang belum matang, itu gimana biar nggak terulang lagi nih. Bu, soalnya memang lumayan sakit sih kalau dipukul sama dilempar mainan sama dia.
Sejauh ini yang sudah dilakukan Bu Rati apa Bu Rati? Ketika anaknya melempar atau memukul yang dilakukan oleh orang tua apa? Paling kalau kita lagi lihat dicegah, misalkan belum kejadian, atau mukulnya Cegah masih tuh maksudnya ditahan tangannya gitu ya? Iya, ditahan terus dipisahin. Tapi kalau udah terlanjur mukul, kita nggak kelihatan, kakaknya udah nangis, ya dipisahin, kakaknya ya dibilangin, dipuk-puk gitulah, sabar ya kak, kenapa sih tadi bisa mukul, yang gitu-gitu sih. Cuma adiknya ini yang masih belum kepegang. Oke. Masih belum ngerti. Ya, oke. Nah, berarti kalau ini adiknya usia 3 tahunan ya Bu ya? Enggak, 2 tahun kurang. Oh, 2 tahun, usia 2 tahun berapa bulan? Bulan depan 2 tahun. Udah lancar bicara belum? Belum, baru. Oh, belum lancar bicara ya. Tapi udah bisa bicara. Udah dibilangin sih udah ngerti beberapa perintah sih. Oke. 11 bulan. Oke, iya. Berarti fokusnya saat ini adalah bukan ke kakak, tapi adalah ke adik ya. Karena kan memang sumber dari konfliknya adalah adik yang memang mengungkapkan apa yang dia inginkan dengan cara yang mungkin agresif secara fisik gitu ya. Sebenarnya itu bisa memetakan nggak kapan adiknya mukul, kapan adiknya melempar atau apa gitu. Kapan itu terjadi tuh bisa dipetakan nggak sama ibu sama bapak? Pokoknya setiap dia kesel atau dia marah. Contohnya marahnya atau keselnya karena apa? Misalnya kayak pengen minjem mainannya kakak nggak dikasih, terus dia pukul gitu. Atau kadang juga gara-gara kakaknya iseng sih nyolek dikit, nah si adeknya nyoleknya tapi pakai mukul gitu juga pernah. Tapi lebih sering kalau dia pengen sesuatu nggak didapetin, itu dia mukul atau ngelempar. Misalkan dia pengen mainan. Atau misalkan ngomong pengennya ke saya gitu, misalkan sekarang kan lagi proses disapi ya, pengen nenek nggak mau, kadang dia ngelempar apa gitu, misalnya begitu. Oke. Jadi kalau pada saat seperti ini kan anaknya belum banyak berbicara ya, bicara juga belum lancar. Yang pasti perlu kita lakukan adalah pertama-tama karena ini yang digunakan adalah tangan gitu ya, dia mau memukul gitu, yang perlu kita perhatikan adalah kita tahan ya benar, lalu kita bilang adik tidak memukul gitu, adik tidak melempar. Itu perlu kita lakuin, karena ketika kita tidak pernah bilang bahwa perilaku itu tidak diperkenankan, maka anak tidak pernah tahu bahwa itu adalah perilaku yang salah. Makasih, Pak. Iya, dan di sini walaupun kita pikir wah anaknya masih kecil banget, ngerti nggak ya anaknya? Percayalah, nanti sedikit demi sedikit kalau dia sebenarnya sudah lumayan mengerti penjelasan, dia tahu kok. Tidak memukul, kakak sakit, tuh kakak menangis karena adik tadi kakak kesakitan gitu. Itu bisa banget dijelaskan. Jadi sederhana aja, nggak perlu yang panjang-panjang gitu ya. Sakit. Contohnya ibu bisa bilang, nih ibu mukul tangan ibu nih, aduh sakit gitu. Nah jadi tidak memukul ya nak ya. Nah yang perlu ibu lakukan adalah perlu diulang terus dari ketika situasinya atau isunya terjadi adalah adik sebel ya, marah ya, tapi tidak memukul. Adik mau pinjem ya, tapi tidak memukul gitu. Jadi memang diulangi terus aja. Tidak memukul atau tidak melempar. Itu perlu dilakukan. Nah, kalau adiknya nangis-nangis gitu ya, lalu tantrum gitu, ya mohon maaf ya nak ya, tidak boleh memukul itu gitu. Adik sebel ya, sini bunda peluk dulu ya gitu. Jadi nggak apa-apa, anaknya nangis, anaknya marah itu nggak apa-apa. Jadi fokus kita adalah bukan instan ngediemin anaknya, bukan, tapi fokus kita adalah ini kan ada perilaku yang tidak sesuai nih. Nah ada anak yang emosinya perlu dikelola nih. Nah jadi fokus kita itu. Jadi bukan justru jangan dibungkam, aduh nanti anaknya nangis nih, nanti adiknya nangis kak, kasihan kak, jadi adiknya nangis. Jadi jangan gitu, biarin aja anak nangis, karena anak menangis itu adalah suatu bentuk bahasa gitu kan ya. Jadi dia menangis karena dia belum banyak hal yang bisa dia ungkapkan, belum banyak hal yang bisa dia sampaikan, sehingga menimbulkan frustrasi, sehingga akhirnya dia menangis, sehingga akhirnya dia melempar, sehingga dia memukul, karena dia nggak tahu cara lain. Dia nggak tahu caranya gimana buat minjem gitu. Jadi itu hal yang wajar sekali terjadi. Nah, nanti kalau misalnya udah dikelola pada emosinya, mungkin ibu bisa lihat slide-nya nanti kalau ada YouTube-nya mungkin bisa lihat ya, tapi mungkin saya sampaikan aja sedikit.
Jadi yang pertama-tama, ya mohon maaf ya nak, tidak memukul gitu. Itu ibu usahakan tinggi badan ibu sama dengan anak, ditatap, kontak mata, dilembutkan suaranya. Ibu tahu kamu marah, kamu kesel karena nggak boleh minjem ya, tapi tidak mukul ya nak ya. Ibu peluk dulu ya gitu ya. Nanti bisa anaknya nangis marah-marah gitu nggak apa-apa. Biarin aja keluar dulu emosinya. Jadi itu hal yang wajar ketika lubang emosi dibuka, maka keluar semua gitu. Keluar semua emosinya tambah besar. Justru kita tenangkan dia makin besar emosinya, itu adalah hal yang wajar karena memang dia lagi proses untuk mengekspresikan apa yang dia rasain. Nah, nanti kalau misalnya udah dipeluk, udah tenang, sedih anak bunda ya, sedih ya, iya, sebel karena nggak dipinjemin mainan ya, iya bunda ngerti nak gitu. Udah gitu aja. Nanti kalau udah tenang, adik mau pinjam ya sama kakak ya mainannya ya. Ibu ajarin yuk cara bilangnya. Kalau bilang pinjam kira-kira udah bisa belum? Belum. Oh, belum ya. Jadi ini agak susah, Bu. Agak susah karena agak susah karena dia memang belum bisa nyampein. Jadi wajar banget kalau dia akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang agresi untuk dapetin karena mau dia ngungkapin juga orang sekitarnya belum tahu gitu ya, belum ngerti gitu. Jadi wajar banget kalau akhirnya dia pakai agresi, tapi tetap aja kita harus ngingetin kan. Nah, kalau dia belum tahu, berarti dia bisa, kalau misalnya adik mau pinjam, adik bisa tunjuk. Lalu bilang misalnya, itu apa? Bola, mobil, misalnya udah bisa bilang gitu. Jadi, nah itu kita bisa ajarkan. Jadi caranya bukan mukul, tapi bilang bola gitu. Lalu tunjuk, nanti ibu yang akan bantu gitu misalnya untuk bilang ke kakak, misalnya kayak gitu. Nah, kalau di sini untuk kakaknya gimana? Kalau untuk kakaknya ya lebih baik jangan disuruh kakaknya mengalah. Kenapa? Karena kakak juga punya emosi, kakak juga punya perasaan gitu ya. Kakak nggak harus mengalah sama adik. Memang yang diperlukan kakak harus tahu bahwa dia punya hak juga ya untuk ini kan barangnya dia nih. Ketika kita punya barang, kita punya ownership kan ya, kita punya tanggung jawab terhadap barang itu, kita punya hak untuk ngejaga barang itu gitu. Jadi kalau kita nggak mau minjemin itu hak kita gitu. Dan wajar banget di usia 3-5 tahun itu anak masih egosentris banget gitu. Jadi kakak nggak apa-apa kalau nggak mau minjemin. Oke, kakak nggak mau minjemin sekarang ya. Oh, kakak sebel ya tadi dipukul sama dia. Coba ibu lihat nak, sakit ya nak ya. Coba mana yang bagian tadi kepukul sama adek. Oh iya kakak sedih gitu. Jadi kakaknya sendiri juga harus diperlakukan seperti itu gitu supaya kakak tahu bahwa bapak ibu care kok. Nah itu untuk mencegah adanya sibling rivalry karena kalau dibiarkan terus menerus emosi kakak akan numpuk tuh. Nah baru tuh nanti ada dendam-dendam yang tidak terselesaikan kalau kakaknya tidak ditangani juga. Jadi pada saat kejadian ini, untuk situasi ini, berarti yang pertama-tama merespon adik memukulnya itu yang perlu ditangani gitu ya. Badai emosinya ditangani, lalu kakak juga setelah itu badai emosinya juga perlu diiniin. Jadi jangan kita anggap bahwa udah selesai masalahnya, kakak udah baik-baik aja, enggak. Tetap harus didiskusikan dengan kakaknya apa sih yang terjadi gitu. Adik soalnya belum bisa ngomong kak, tuh ibu jadi susah nih mau ngomong sama adik, adik juga nggak ngerti gitu. Jadi ibu hanya bisa ngomongin sama kakak gitu ya. Ibu nggak minta kakak ngalah kok. Cuman kira-kira kalau kakak mau pinjemin yang mana? Kakak boleh milih deh, kakak aja yang milih gitu. Jadi lebih kayak gitu sih ke kakaknya. Jadi bukan yang ngalah, tapi bisa aja diberi pilihan-pilihan untuk tetap bisa minjemin. Tapi dengan cara kalau dia nggak mau, nggak boleh ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. Jadi Gitu, orang tua Ibu Hati. peka pada kedua belah pihak anak ya. Iya, karena kalau emang anak kecil-kecil gini memang masih challenging banget ya, karena belum bisa diajak diskusi gitu. Jadi mau nggak mau ya seperti yang sudah. Budita ke mute. Chris. Oke. Ya, sorry. Oh ya, kalau situasi kayak gini kan dua-duanya masih sama-sama balita nih, Miss Indri. Jadi memang fokus kita adalah identifikasi nih. Ini terjadi karena apa sih gitu. Nah, kalau adik di sini terjadi karena adiknya belum lancar ngomong sebenarnya. Itu kan yang bikin dia agresi gitu. Sebenarnya mungkin dia nggak mau agresi, cuman dia nggak tahu cara lain gimana buat nyampein keinginan dia gitu sih. Jadi itu hanya
proses adik aja dalam berkembang, dimana kita sebagai orang tua harus tetap ngarahin. Kalau udah mulai ada 3 rules tadi, menyakiti diri sendiri, merusak barang-barang, menyakiti orang lain, nah itu udah nggak boleh 3-tiganya. Jadi kalau itu sudah sampai terjadi, baru itu harus diingatkan gitu sih. Nah, yang selanjutnya yaitu yang apa tadi, badai emosi dikelola sama reconnecting lagi. Gimana caranya kakak adik ini bisa tetap seru-seruan. Apa ini kan sebenarnya masih sama-sama kecil ya, masih gampang banget buat diajak seru-seruan, main air bareng, main mobil-mobilan gitu ya, main imajinasi dan lain sebagainya masih bisa dilakukan. Oke ya, oke terima kasih Ibu Dita atas penjelasannya yang komprehensif banget ya dari kedua Sama-sama, belah Miss pihak dan jangan lupa rekoneksi dari kedua belah anak itu ya. Oke, nggak serasa ya, ini jam 9 pas loh. Iya 25.9. Oke ya, ini terima kasih banget ya Ibu Dita ya, kita banyak dapat Sama-sama, Miss insight-insight ya, Indri. insight-insight detail sekali ya, dan juga terstruktur. Jadi kita tahu nih langkah-langkahnya seperti apa, sehingga akhirnya sibling rivalry bisa dicegah seperti itu ya. Ketika terjadi konflik pun, sudah konflik ternyata masih bisa diintervensi dengan cara yang sederhana, tapi juga bisa menyelamatkan kedua belah pihak ya, kakak dan adiknya seperti itu. Ya, oke. Nah, Ibu Dita nih, mungkin masih banyak pertanyaan ibu-ibu yang belum terungkapkan. Nah, kita kira-kira misalnya mau konsultasi pribadi, adakah nomor yang bisa di reach out? Jadi biar bisa langsung, ataupun IG ataupun dari Riang Kemintangnya sendiri seperti itu. Kalau nomor telepon aku ketik di sini aja nggak apa-apa ya. Oke, boleh. Boleh di WhatsApp aja. Aku ada konsultasi Zoom ada sih. Kalau offline aku udah nggak ada sekarang. Jadi konsultasinya memang konsultasi online. Tuh bisa diketik aja WhatsApp, disimpan saja WhatsApp-nya, atau mau hubungi via Instagram juga boleh, Dita saja namaku. DITHA, Dita saja namaku. Karena nama saya emang Dita aja. Nggak ada panjangnya. Iya, makanya di Instagramnya Dita saja namaku. Oke, Dita doang. Oke. Kalau Dita doang kan ngomong. Oke, kita kembalikan acara kita ini ke Ibu Eva ya, Miss Eva. Iya, silakan Miss Eva. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, kan bapak-bapak ya kayaknya datang ya. Seperti biasa, sebagai apresiasi kita untuk narasumber kita, untuk Ibu Dita, kita jalankan tradisi kita, buka kamera, siapkan jempolnya, karena luar biasa ya, maksudnya praktis, tapi itu enaknya ya. Yuk buka kameranya, siapkan jempolnya. Saya kasih aba-aba 1, 2, 3, goyang ya. Karena goyangnya jempol kita ini menandakan apresiasi kita ya. 1, 2, 3, mari goyangkan jempol. Terima kasih Bu Dita. Sama-sama. Terima kasih Bu Dita. Sama-sama.